ini. Ada orang Islam mengatakan bahwa Yesus kan mengajarkan menyembah Allah. Lalu mereka mengutip ayat ya. Yesus mengajarkan menyembah Allah ya. Memang Yesus mengajarkan menyembah Allah kok. Tapi Allah yang mana? Bukan Allah yang di Islam itu, bukan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Yesus mengajarkan menyembah Allah, bahwa itu adalah Allah umat Muslim. Karena Allah umat Muslim itu kan berbeda dengan Allahnya orang Kristen. Memang di dalam Alkitab ini ditulis Allah. Tapi Allah ini kan bukan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi itu yang apa ya? Yang jadi perbedaannya. Kalau Allah ya, orang Buddha juga punya Tuhan gitu loh. Orang Buddha juga punya Tuhan. Gitu. Saya mengatakan seperti ini. Kalau menghadapi orang Yahudi. Apa dasar ayatnya jikalau Tuhan itu wujudnya seperti manusia? Ya, contohnya dasar ayatnya adalah Tuhan menyebut Israel adalah anaknya. Yang namanya anak pasti sama dengan bapaknya ya. Tidak mungkin seseorang dianya manusia, anaknya jadi pohon kan? Tidak mungkin. Nah, itulah salah satu tanda Tuhan menyebut kita anaknya ya, berarti Tuhan kita ya seperti kita. Karena ya bapak dengan anak itu kan pasti mirip gitu. Si Bang Nong itu kemarin apa ya dia itu ya? Yang membangkitkan Allah, yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah. Tidak, yang membangkitkan Yesus dari kematian itu adalah Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Ya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Apakah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Tuhannya orang Islam? Tidak sama, karena Tuhan yang kita sembah rohnya adalah Roh Kudus, sementara rohnya Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak punya roh, dia zat. Itu yang menjadi perbedaan antara kekristenan. Lalu jika saya jawab apa itu tentang Yahudi itu, apakah orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa ini adalah kitab kami yang berhak mengajarkan kitab Yahudi? Ya, saya mengatakan bahwa ya nabimu udah mati semua kok, Muhammad udah mati, Musa juga udah mati. Jangan kalian menjual-jual nama Musa, membawa-bawa nama Musa, karena ada juga Tuhan palsu membawa keyahudian, membawa-bawa nama para nabi supaya memasukkan ajarannya. Buktinya mereka punya 2 kitab. Ada lagi tuh katanya kitab Talmud, ada lagi kitab apa lagi tuh di luar yang kelima Taurat Musa ini. Gitu. Nah, itulah. Iya, Allah itu kan Allah yang kita sembah, rohnya adalah Roh Kudus. Sementara Allahnya Muslim tidak punya roh, ya kan? Rohnya Allah Muslim bukan Roh Kudus, ya berarti beda Tuhan. Tuhan jadi sama bukan karena kalimatnya sama, karena sama-sama ada tulisan Allah, maka bahwa Allah yang membangkitkan Yesus itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, saya bilang yang membangkitkan Yesus bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih yang ngajarin lo? Yang membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati itu Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus wujudnya seperti merpati, sementara wujudnya Tuhannya Muhammad kan nggak seperti merpati. Seperti apa? Kita juga nggak tahu kan sampai hari ini juga. Kalau Allah zat, saya Pancasila bukan daster putih, bukan daster Bhinneka Tunggal Ika, baru kau daster putih. Iyalah. Emang Allah Subhanahu Wa Taala ada Roh Kudusnya kan nggak ada. Mereka cuma masuk dari Yesus berkata dalam Markus, kita harus menyembah Tuhan Allah yang Esa. Iya, Allah yang Esa ini yang mana? Allah yang Esa ini banyak. Versi Buddha ada, versi Hindu ada. Allah yang kita sembah adalah Allah yang rohnya adalah Roh Kudus. Nah, sementara Allahnya Muslim, rohnya bukan Roh Kudus. Siapa? Ya kita nggak tahu. Iya kan? Kemarin saya debat tuh sampai jam 1 malam itu. Iya. Iya kan? Boleh-boleh saja misalnya ada orang jual ayam goreng, ya kan, Kentucky Fried Chicken mirip, tapi bukan Kentucky Fried Chicken. Ya kan, cuma mirip doang sama-sama ayam, tapi kan isinya kan beda gitu loh. Sama seperti uang 100 ribuan, ada uang palsu. Uang palsu sama uang asli kan mirip-mirip, tapi setelah dicek dalamnya
Ternyata ada di scan itu, oh kalau uang palsu ketahuan. Mirip, sangat mirip. Mereka juga mengutip apa tuh? Di Kisah Para Rasul. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Betul, Allah yang membangkitkan Yesus. Ya udah apanya? Ya Allah, bukan lu kenapa jadi lari ke Allah Subhanahu wa taala? Allah yang di dalam Alkitab itu bukan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan mentang-mentang tulisannya Allah. Orang Buddha juga nulis Allah terhadap Tuhan yang mereka sembah, bukan menjadi Tuhannya ke orang Kristen sama Tuhannya Buddha sama, sekalipun mereka menyebut Allah 1000 kali juga nggak ada urusannya, nggak ada nyambung sama sekali. Lu sebut nama Isa, oh Nabi Isa tuh Nabi kami, nggak ada hubungannya lo sama Yesus, nggak ada sama sekali. Nabi lu cuma satu, gue bilang Nabi lu cuma Muhammad. Allahnya orang Kristen itu ada Roh Kudusnya, nafasnya itu Roh Kudus. Nah Allahnya Muslim nafasnya Roh Kudus bukan. Apa? Zat katanya, zat apa? Zat itu ada 3, cair, padat, gas. Jadi jangan gara-gara katanya Allah sama, ntar setan teriak Allah, lu nyembah dia lagi, kan enggak. Jadi bukan karena kalimatnya sama, jadi disama-samain. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan Yesus. Yang membangkitkan Yesus bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Roh Kudus. Ars tidak ada roh, hanya berdiam-diam di ars. Ars itu kan tahta. Ya si iblis juga punya tahta kok, si ucok juga ada tahtanya. Tapi apakah kalau Allahnya Abraham, Allahnya orang Kristen bertahta di atas cherubim? Kemarin si Umi saya tanya, cherubim apa? Oh kita nggak perlu jawab, karena cherubim nggak diajarin di Al-Quran. Dia memang nggak diajarin. Makanya Tuhan lo beda, jangan sama-samain. Bagi bangsa ini kami berdiri. Saya kemarin bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bapa di sorga. Wujud Bapa di sorga seperti apa? Dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 5, dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata sardis dan permata yaspis. Itulah Tuhan kami. Oh itu karangan Yohanes. Yohanes itu muridnya Yesus, dia saksi mata. Lu dengerin dari Muhammad yang belum lahir, saksi mata aja nggak sanggup, apalagi memberikan kesaksian tentang Yesus. Yohanes itu menulis di kitab Wahyu itu dia bertemu dengan Yesus dan dia juga murid yang dikasihi Yesus. Ya. Kristen itu ajaran Paulus dari mana? 12 rasul aja mengaku Yesus adalah raja kok. Sama juga dengan Yesus Ishak, garis keturunannya beda, tempat lainnya juga beda. Juga beda, Islam cocok lagi antara Yesus dan Ishak. Ya iyalah. Saya pastikan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan Bapa di sorga, karena Bapa di sorga itu ganteng. Badannya aja dari permata yaspis. Sementara Allah Subhanahu wa taala seperti apa wujudnya kita juga nggak tahu sampai hari ini. Ya. Wahyu 4. Tubuhnya Bapa itu seperti permata yaspis, permata sardis bagaikan zamrud. Iya. Kalau Allah Bapa tubuhnya seperti permata yaspis, Allah Subhanahu wa taala seperti apa tubuhnya? Ingat loh, Bapa itu ganteng banget. Juga, dan ini saya bacain ya. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Iya kan? Tuhan yang disembah oleh Abraham itu duduk di atas tahta dan bagaikan permata yaspis, bagaikan zamrud. Nah, Tuhannya orang Muslim bagaikan zamrud enggak? Bagaikan permata yaspis enggak? Kalau tidak ya udahlah, ya kan, ada apa lagi yang mau dibahas? Cuma gara-gara Yesus mengatakan sembahlah Allah. Ya orang Buddha juga mengajarkan sembahlah Allah kok. Cuma Allahnya Buddha nggak berani nampakin dirinya. Yang berani nampakin dirinya cuma Tuhannya orang Kristen. Karena Tuhannya orang Kristen itu nyata, ya. Itulah saya katakan, Tuhannya orang Kristen wujudnya seperti manusia. Tuhan kamu wujudnya seperti apa? Nggak jelas.
Kalau nggak jelas berarti nggak ada. Itu aja, nggak usah dipelintir. Oh dia, oh ada di nafas kamu, nggak usah dipelintir. Udah nggak ada aja. Kita ngomong apa adanya aja. Kalau nggak ada wujudnya ya udah berarti nggak ada. Ya kan? Ngapain harus dipaksain? Sebenarnya hidup dalam dunia hayalan. Tuhan itu harus jadi manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, jatuhnya cuma menghayal. Iya kan? Menghayal sana, menghayal sini. Lalu lu makan martabak dulu. Maaf, bentar. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, maka dia akan menjadi Tuhan yang gagal. Karena kenapa? Siapa yang tahu dia ada bahwa dia adalah Tuhan? Melalui para nabi, mujizat juga nggak cukup untuk menyatakan dia adalah Tuhan. Karena iblis juga bisa bikin mujizat kan. Jadi susah kita membedakan mana mujizat Tuhan, mana mujizat Allah kan. Shalom siakuensi. Ya skill dia lah horas. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, jatuhnya dia menghayal jatuhnya. Menghayal kita sepanjang masa. Oh kita punya Tuhan ya di mana? Dia di surga nggak kelihatan. Siapa yang jamin kalau dia benar-benar Tuhan? Kan ada yang jamin. Tapi itu mujizat para nabi. Ujung-ujungnya numpang juga sama Yesus. Gue bingung, banyak banget Tuhan yang numpang sama Yesus. Pada nggak punya kontrakan apa gimana sih? Kalau Yesus ini kan memang udah Tuhan yang paling kaya di muka bumi ini. Dari mana benar kalau dia Tuhan yang kaya? Satu. Iya, Sri Dewi, horas ya. Tuhan berkati juga itu. Tuhan yang paling kaya ya. Saya melihat agama-agama lainnya, agama Yahudi, agama Muslim, ya kan, tidak lebih kaya dari Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen itu semua, siapa yang menyembah Yesus, itu semua kaya, saudara. Coba lihat orang Buddha. Orang susah banyak kan, orang Hindu apalagi lo lihat. Di India sono. Di India, saudara, itu orang nggak berak di toilet, beraknya di tengah jalan. Kenapa orang India yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, berak aja di rumah, nggak mau berak di tengah jalan, sampai pemerintah India membuat satu peraturan, siapa yang tidak ada toilet di rumahnya nggak boleh nikah. Ya, lihat Indonesia, Jokowi udah rugi 700 triliun untuk apa? Untuk penanggulangan COVID. Indonesia utangnya banyak, ya kan? Indonesia itu utangnya banyak. Mau tahu nggak caranya gimana supaya Indonesia ini nggak punya utang, bahkan bisa memberikan pinjaman? Ada ayat di dalam Alkitab berkatakan, apabila engkau menaati firmanku, maka engkau akan memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Bukan engkau meminjam. Sudah berabad-abad Indonesia ini, bayangin, ini sudah akhir dari akhir zaman masih punya utang. Mau tahu caranya supaya Indonesia nggak punya utang? Jokowi harus sujud menyembah Yesus Kristus. Semua raja-raja di muka bumi harus sujud menyembah Yesus. Arab, minyaknya sudah terbakar kemarin 50%, tinggal sekarang. Anaknya Raja Salman, siapa tuh, Muhammad bin Salman itu, saudara. Dia sekarang sudah beralih ke bisnis wisata. Dia lagi bangun Neom di Arab Saudi. Itu namanya Neom 2027 kali ya. Itu dia bangun bisnis wisata. Akhirnya pantai-pantai bebas sekarang orang pakai bikini. Karena kalau tidak pakai begini, siapa yang mau berwisata ke situ? Minyak mereka juga udah habis. Umroh juga udah berkurang, apalagi COVID begini. Makin tambah miskin semua bangsa-bangsa, saudara. Tambah susah. Bangsa mana yang nggak tambah susah? Tetapi kita yang di dalam Yesus Kristus tambah kaya. Sama seperti Yusuf. Yusuf menimbun gandum di saat seluruh bumi kelaparan. Itulah yang akan terjadi dengan kita. Orang yang percaya kepada Yesus akan terus sama seperti Ishak. Menuailah Ishak. Ya, di kitab Kejadian dikatakan Ishak menuai. Dan dia memperoleh berlipat-lipat kali ganda, dan kian lama Ishak semakin kaya, kian lama kian kaya. Tapi orang yang menolak Yesus, saya sudah lihat, saudara, mungkin boleh-boleh saja mereka memiliki kekayaan, tetapi kekayaan mereka begini, saudara, turun. Ada waktunya orang fasik, memang mereka berkembang mekar, tapi akan tiba waktunya. Saya banyak melihat orang-orang yang tidak dekat dengan Yesus, dan apalagi orang yang menolak Yesus, tambah lama, tambah susah. Seperti contoh misalnya, ada beberapa sekte-sekte yang menolak Yesus. Sekte Yahudi, Saksi Yehova. Emang mereka tambah susah. Apalagi masalah COVID gini, udah deh. Lama-lama ngumpulin kardus. Dan anehnya, ya, Erdoni dan anehnya mengatakan Alkitab sudah diedit dan diubah-ubah, tapi entah kenapa umat Muslim mencomot-comot. Alkitab itu lebih lengkap, diedit apanya?
Ya, silsilah dari Adam sampai Nuh ada. Di Alkitab ada. Di Al-Quran mana tahu silsilah Adam sampai Nuh. Apalagi silsilah Daud sampai Yesus. Al-Quran nggak tahu. Iya kan? Jadi, udahlah. Ini masih ada kesempatan. Barang siapa yang tidak dekat dengan Yesus, semakin miskin. Kemiskinan memang hanya miskin kok jawabannya. Saya juga udah pernah jadi orang miskin. Saya tahu namanya kesusahan. Tetapi hanya Tuhan. Kok Indonesia nggak ekspor empang-empang ke India? Dan dulu Jakarta banyak empang. Kenapa India itu boker itu di jalanan, saudara? Di tepi pantai pada boker. Gue bilang kacau nih, gue nonton itu. India makin parah nih. Jangan-jangan Indonesia lama-lama begitu nih. Lama-lama boker. Bokernya udah nggak di toilet lagi. Boker di tahu-tahu di Sudirman boker gitu kan. Loh, saya bisa berbicara-bicara seperti ini di hadapan para ustadz besar, bukankah itu satu kekayaan? Ya, dan saya juga, Tuhan pernah berjanji sama saya. Saya pernah bermimpi. Nama saya ada di daftar majalah Forbes. Oh Tuhan, saya bilang saya kaget. Masa nama saya ada di majalah Forbes? Saya pernah bermimpi. Tuhan mengatakan kepada saya, di buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Ini makanya teman-teman tolong dukung di buku saya, lagi saya edit, saya bikin tebal. Jadi cukup lama. Tetapi semoga cepat rampung. Iya. Saya nggak tahu, tetapi saya pernah bermimpi nama saya di daftar majalah Forbes. Forbes kan majalah-majalah daftar orang terkaya di dunia. Saya percaya itu akan terjadi, saudara-saudara. Kenapa Tuhan bisa memberikan mimpi seperti itu kepada saya? Maaf. Saksi Yehova. Mereka berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan yang diciptakan. Ini adalah suatu kesalahan besar. Tidak ada Tuhan yang diciptakan. Kalau sudah Tuhan diciptakan, dia tidak bisa lagi bergelar Tuhan. Tetapi bagi saksi Yehova, Yesus adalah ciptaan Bapa, lalu Yesus menciptakan manusia. Seorang ciptaan tidak bisa mencipta. Itu sudah ketentuan dan hukum Tuhan dan sesuai dengan kodrat Tuhan. Jadi saksi Yehova ini adalah satu sekte yang melanggar kodrat Tuhan. Masa katanya Tuhan Yesus diciptain? Walaupun Yesus adalah pencipta alam semesta, tetapi Yesus juga diciptakan. Kalau sudah diciptakan, tidak boleh lagi bergelar Tuhan dan Raja. Ya. Iya nih makan martabak. Makan martabak, Le. Iya kan? Terus yang kedua. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau sudah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi, berarti ya dialah jabatannya adalah Raja. Tetapi saksi Yehova tidak mau mengakui Yesus jabatannya sebagai Raja. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah Raja-Raja di bumi. Berkuasa atas segala Raja di bumi. Tetapi yang menjadi Raja di sorga adalah Yehuwa. Salah. Yang menjadi Raja di sorga bukan Yehuwa. Bapa itu bukan Raja. Bapa adalah Allah. Tahtanya besar raksasa dari api. Di sebelah kanannya, sebelah kanan tata Bapa, itulah jabatan Yesus sebagai Raja. Bapa bukan Raja. Karena Bapa tidak mengurusi urusan-urusan kerajaan. Tugasnya Bapa adalah mengidekan dan menciptakan segala yang ada. Makanya dia disebut Tuhan langit dan bumi. Yesus jabatannya adalah sebagai Raja. Raja itu adalah pemegang kekuasaan. Makanya Yesus yang menghabisi iblis, bukan Bapa. Bapa sudah memberikan kuasa itu kepada Yesus dan Yesus menghabisi iblis. Dan kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah kekuasaan segala surga dan bumi. Semuanya all out. 100%. Kalau Bapa memberikan kuasa kepada nabi-nabi, itu cuma sedikit. Tetapi Bapa memberikan kepada Yesus segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Gitu. Iya, Matius 28 ayat 18. Saya kemarin debat dengan pentolan. Bos, ini udah pentolan lah. Namanya Franz Donald dengan Benny Irawan. Saya debat sama dia. Nggak bisa jawab dia. Si Franz Donald bilang gini, Pak Luga tolong ya, saya pikir dulu ya. Saya pikir, Yesus tidak bisa menjabat sebagai Raja kalau dia bukan Tuhan. Karena yang bisa jadi Raja di surga cuma Tuhan. Iya kan? Kalau Yesus menjabat sebagai Raja, Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia. Berarti Yesus adalah Raja di surga. Berarti dia adalah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, gelar Raja nggak boleh disandang sama Yesus. Iya kan? Nah Muhammad, dia cuma panglima perang. Itu juga perangnya di bumi. Nah Yesus, Raja, tentaranya para malaikat. Masa bisa sama-samain? Kemarin kebetulan berdebat sama kakak saya sendiri tentang Yehova, tapi nggak terima mereka. Ajak ke sini Pak. Iya, saya paling demen tuh. Kalau nggak video ini nanti kasih sama dia. Iya, saya libas habis itu. Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang diciptakan. Kalau Yesus diciptakan, dia nggak bisa bergelar Raja di sorga. Kan dicoba Yesus pada waktu kedua kali di Wahyu 19 ayat 16 kan Raja segala Raja. Itu kan sudah gelar yang paling tinggi. Yang bisa menyandang gelar Raja segala Raja itu cuma Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia nggak bisa di jubahnya tertulis Raja segala Raja. Paling tidak malaikat tertinggi, nabi tertinggi.
Raja itu makanya dikatakan Tuhan berfirman kepada Israel, Yehuda adalah tongkat kerajaanku, aku adalah Raja Israel. Tuhan mengaku dirinya sebagai Raja Israel. Nah, Raja Israel siapa? Raja Israel kan Yesus. Berarti Yesus itulah Tuhan, menggenapi di mana waktu Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel bahwa aku adalah Raja Israel. Raja Israel itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau Yesus bertata di Yerusalem, berarti Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin banyak. Amin. Iya kan? Saya kalau udah ketemu saksi Yehova paling demen saya. Sebentar ya, sambil minum dulu. Mana maksudnya, Pak? Oh, Pak, belum. Halo. Iya, saudara-saudara. Kenapa ya? Dulu, jujur ya, dulu. Saya berdebat dengan saksi Yehova. Menang juga sih, tapi apa ya? Maksudnya tuh, menangnya itu berbeda dengan kemenangan yang Tuhan berikan sekarang. Karena kenapa, saudara? Ini kan sudah akhir zaman. Sudah waktunya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu disembelih oleh Elia. Makanya Tuhan berikan hikmat. Hikmat yang lebih besar lagi, saudara. Saudara tahu nggak? Bagaimana proses Daniel untuk mendapatkan hikmat? Dia harus berpuasa 21 hari. Dan dikatakan, pada hari yang ke-21 aku berhadapan dengan penguasa-penguasa dan pemimpin kerajaan Persia. Dan aku dikatakan Gabriel itu ditolong oleh Mikael. Untuk apa? Untuk hanya mendapatkan hikmat. Jadi kalau Anda mendapatkan hikmat, itu sebenarnya hasil dari pertempuran antara malaikat-malaikat kegelapan dengan malaikat Tuhan. Pada waktu kemenangan itu dipegang oleh malaikat Tuhan, maka disitulah hikmat itu baru nyampe ke kita. Jadi Anda tidak bisa melawan iblis, Anda tidak bisa melawan setan dengan hikmat dan kekuatan akal Anda sendiri. Karena iblis itu bekas malaikatnya Tuhan yang dikatakan hikmatnya melebihi hikmat Daniel. Jadi penyesatannya itu sangat mengerikan. Makanya dibutuhkan hikmat yang benar-benar yang didapatkan dari doa dan puasa. Di situ baru hikmat itu datang. Dan hikmat itu harganya sangat mahal, saudara. Makanya pada waktu saya berhadapan dengan saksi Yehova, dulu masih bisa ngotot. Tapi sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu, saya berdebat dengan pemimpin dari Unitarian, itu Prince Donald dan Benny Irawan. Itu baru kali itu benar-benar skakmat habis. Baru kali itu dia benar-benar nggak bisa ngomong. Saya katakan seperti ini. Yesus menerima segala kuasa di bumi dan di sorga. Kalau segala kuasa di bumi dan di sorga, berarti jabatan Yesus apa? Jabatan Yesus bukan nabi, tetapi raja. Ya, jabatan Yesus adalah raja. Karena sudah diberikan semuanya. Kecuali diberikan misalnya 2% atau 10%. Maka jabatan Yesus mungkin bisa jadi nabi, atau nabi kecil, atau nabi besar. Tapi kalau sudah diberikan, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, maka jabatan Yesus adalah raja. Raja di mana? Ya raja di sorga dan di bumi. Kalau Yesus raja di sorga dan di bumi, berarti dia adalah Tuhan. Saksi Yehova berkata bahwa Yesus diciptakan. Kalau Yesus diciptakan, tidak bisa dia menjabat gelar raja. Tidak bisa. Karena kalau ciptaan itu adalah suatu makhluk yang takluk kepada penciptanya. Sesuatu yang takluk tidak bisa menjabat raja. Iya kan? Raja itu kan pemegang kekuasaan yang paling tinggi, yang paling bos. Kalau Yesus berkata aku adalah raja, dan segala di bumi, kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadamu, maka dia adalah Tuhan. Begitu rumusnya. Langsung pemimpin Unitarian, Prince Donald dan Benny Irawan nggak bisa ngomong lagi sama saya. Salah ya? Coba ya.
Ya, Gog Magog ini adalah satu kerajaan utara ya. Beberapa pengajar menafsirkan itu adalah Rusia, Cina, dan memang nanti di akhir zaman itu akan terjadi memang perang-perang besar, tetapi itu adalah setelah pengangkatan ya. Makanya kan kita lihat kan Cina dan Rusia ini kan masih membenci Israel, dan ini memang akan terjadi perang besar-besaran. Tetapi perang besar-besaran itu nanti setelah kita mengalami suatu pengangkatan ya, pengangkatan. Dan sekarang sudah kita lihat kan bangsa bangkit melawan bangsa. Ini ada dua kubu saudara, yang kubu Amerika dan kubu Cina. Dua kekuatan besar ini sudah masuk ya untuk berperang melawan Israel. Apa ini kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa masuk ya? Saya ada tadi yang mau masuk 2 orang, tapi kok nggak ada ad stream itu, kenapa itu? Jadi udah nggak ada lagi. Jadi kan dua kubu ini, yang pro Amerika Serikat, yang pro Israel, kan ini menjadi dua kubu kan. Kerajaan utara yaitu bisa dikatakan Rusia dengan Cina. Rusia dengan Cina kan sampai hari ini juga. Makanya kepemimpinan sekarang di Amerika kan berbeda sekarang. Donald Trump dengan Joe Biden kan beda. Joe Biden aja merestui pernikahan sejenis, ya kan? Makanya nanti di akhir zaman ini yang akan mengambil alih kebangunan rohani dunia itu adalah Indonesia. Ini siapa lagi? Oh, ini bisa nih. Ya, selamat malam. Bukan kita mau ngadu doktrin, tidak. Tetap. Shalom. Shalom. Ini siapa ya? Bu Lolita ya? Ya, betul. Tadi Bang Bukan. Suaranya kurang jelas, coba. Halo? Halo? Orang yang tukang menyembah Yesus ini selalu dalam kesusahan penyembah. Iya, shalom, selamat malam. Dengar? Suaranya kurang jelas. Iya Bu. Coba silakan Bu. Selamat malam, selamat ketemu. Halo. Malam Bang. Iya, malam Ibu Abang Lolita, shalom. Dengar. Oke. Malam. Tadi Iya, malam Ibu. tadi soalnya Abang Duga cakap masuk macam tak boleh, jadi saya coba boleh masuk juga. Boleh masuk dong, harus masuk. Bu Lolita di mana nih? Abang Duga live pasti saya. Tinggal di mana Ibu? Saya di Malaysia tapi saya asal dari NTT. Oh, di Malaysia. Ada dulu teman saya Lolita orang Batak. Saya pikir teman saya Lolita orang Batak, ternyata orang Malaysia. Oke, Bu Lolita. Semangat ya Bu ya melayani Tuhan ya. Apalagi ini udah akhir zaman. Kita ini sebenarnya dinubuatkan dalam Yoel loh, laskar-laskar Tuhan. Laskar-laskar Tuhan ini terdiri dari orang-orang biasa kok, bukan sarjana teologi, bukan orang teologi, orang hebat-hebat, enggak. Seorang biasa, tetapi saya mau dipakai Tuhan. Sama seperti Daud ya kan. Dan orang biasa semua kita dipakai Tuhan. Asal kita merendahkan hati aja gitu. Nah, pada waktu kita rendah hati, Tuhan kasih kita hikmat kan, seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Kenapa harus Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel? Karena Tuhan tahu kita nggak bakal bisa mendebat lawan setan. Setan itu terlalu pinter. Adam dan Hawa aja, nenek moyang kita aja dibohongin kok sama dia, dikerjain. Jadi yang bisa melawan hikmat setan itu cuma kekuatan Tuhan. Makanya waktu Daniel berdoa puasa 21 hari itu, malaikat Mikael dan Gabriel itu berperang melawan penguasa-penguasa di darah hanya untuk memberikan hikmat kepada Daniel. Nah, ini yang kita sedang pelajari, hikmat-hikmat yang diberikan Tuhan kepada Daniel ya. Saya baca dulu di Daniel 12. Daniel 12. Ini akhir zaman ini, tentang akhir zaman ya. Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu kesesakan besar sejak seperti belum terjadi sejak dunia dijadikan. Tetapi pada waktu bangsa-bangsa terluput, barang siapa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi dikatakan di sini, engkau Daniel sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan bertambah. Jadi apa yang terjadi di YouTube, di WhatsApp, di media sosial ini adalah pengganapan dari Nabi Daniel, di mana orang semakin banyak pengenalannya akan Tuhan semakin bertambah. Sehingga kita pun memenangkan jiwa gampang. Kalau kita tidak memiliki hikmat, susah kita memenangkan jiwa. Kita ngomong A udah dihajar kan, kita ngomong B udah dihajar. Saya juga dulu begitu. Mendebat seseorang baru ngomong A, udah digebukin saya, sudah maksudnya dengan kata-kata mereka yang manis lah, yang hebat mereka berkata-kata. Tapi pada waktu Tuhan memberikan saya hikmat, nggak bisa. Dia ngomong A, saya ngomong B, hajar langsung jatuh gitu. Gimana Bu Lolita penginjalannya gimana? Boleh komen sih kita. Boleh komen sih kita. Boleh dong, masa nggak boleh? Saya ini bagi pribadi saya ya.
saya selama adanya COVID ini, macamnya saya sangat bersyukur sekali mungkin karena maunya Tuhan juga, sebab selama adanya COVID ini contoh kami orang awam yang jauh dari Tuhan, kami melalui YouTube ini kami semakin mengenal lagi kebenaran itu seperti apa, dan saya sangat bersyukur dengan adanya YouTube ini. Selama COVID ini apologet Kristen semua pada keluar daripada sangkarnya. Haleluya. Jadi dulu kan kita diserang-serang saja, tapi sekarang upload sekarang yang ada ini mereka walaupun itu mereka semakin berani lah bertanya balik. Betul. Itu pendapat saya. Jadi Iya. dengan adanya virus ini pribadi saya sangat senang lah. Jadi semakin banyak jiwa yang diselamatkan melalui YouTube ini sekarang. Betul. Dan Virus. jika kita berdebat, pribadi saya maunya kita itu berdebat dengan santai, jangan menyerang lah pribadi, jangan pergi ke pribadi, lawan argumen sama argumen. Macam Bang Lugan saya paling suka, langsung kunci lawan, tapi dia tak boleh buat apa-apa lagi. Haleluya. Makanya walaupun video sudah lepas saya tak ikut live, saya pasti saya nonton balik Bang Lugan punya debat-debat itu, saya paling suka. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga kan dulu Sebab juga. saya suka caranya itu, pembukaan itu macam ayat terus kunci lawan, jadi lawan bingung mau berkata apa lagi. saya memang begitu ya. Karena saya ngelihat kan beberapa teman-teman ini kan berdebat kan terlalu lama gitu kan, terlalu muter-muter gitu. Kalau saya kan orangnya udahlah Yesus Raja, lo nggak ngakuin Yesus Raja, udahlah lo masuk neraka kan selesai gitu kan. Jadi pada waktu Yesus mengakui dia adalah Raja, lo bilang dia Nabi, ya udah lo habis selesai gitu. Jadi itu firman-firman itu yang membuat saya lebih tajam gitu kan, membuat saya semangat, mematahkan lawan. Nah, kalau misalnya kita misalnya kita menjelaskan panjang lebar, aduh dalam bahasa aslinya seperti ini, lari ke bahasa Yunani, lari ke bahasa Ibrani, kelamaan gitu loh. Sementara saya kan orangnya sistemnya main gedebak langsung jatuh gitu kan. Karena dulu juga kan cita-cita saya kan dulu sebenarnya mau jadi kickboxer, cuma karena memang Tuhan gak izinkan, akhirnya jadi saya kickboxer rohani ya kan, kickboxernya Tuhan. Jadi saya kalau ibarat kata dulu tuh nggak mau lama, maunya langsung pukul habis gitu kan. Jadi habis pukul habis juga bisa saya ketawa, bisa sukacita. Makanya saya lihat beberapa teman-teman yang lain berdebat itu, makanya saya bilang andalkan Roh Kudus, banyakin puasa. Kalau kita banyak puasa, banyak pujian penyembahan kepada Tuhan, pasti kita hikmatnya itu seperti hikmatnya Daniel, hikmatnya Salomo yang tidak bisa. Kan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu katakan di hadapan mahkamah agama. Karena pada saat itu tuh Roh Kudus akan mengaruniakan kata-kata hikmat yang tidak bisa dibantah oleh lawan. Roh Kudus yang mengaruniakan. Bukan kita mengandalkan gelar kita, pendidikan kita, kegagahan kita, atau kekayaan kita, tetapi kita mengandalkan roh. Karena kita tahu tidak bisa kita melawan setan tanpa kekuatan roh. Nggak bisa, lu mau mulut sampai berbusa pun nggak bisa. Setan tuh nggak main-main. Yesus saja harus mati di kayu salib mengalahkan setan. Nah, kita menerima kuasa kebangkitan itu mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan pujian dan penyembahan. Semakin kita banyak menyembah, semakin kita banyak memuji, pukulan kita pun gudubrak langsung jatuh. Itu makanya patah-patah udah. Sinandar aja sampai tak ampun. Kadang juga saya pasti to the point, langsung kunci lawan. Awal itu pembukaan langsung kunci lawan, saya paling suka. Aristo saja tak boleh berkutik, lu jangan ambil ayat gue dong. Itu saya nonton sudah berapa kali itu, saking saya sukanya. Iya kan, jadi dia mau menceritakan siapa Yesus. Di dalam Al-Quran tidak ada ditulis keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda, karena Al-Quran memang nggak tahu, Muhammad juga nggak tahu kalau sudah suku Yehuda. Ya udah saya tanya yang nggak ada di Al-Quran aja. Yesus suku apa? Iyalah, langsung kunci. Langsung dibilang kan suku Yehuda kan? Ya, kau tahu suku Yehuda kan dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Sepatutnya kalau kita berdebat itu jangan sama-samakan Yesus sama Isa. Kita anggap saja oknum yang berbeda. Iya. Karena kalau misalnya saya tanya lagi nanti, misalnya Yesus berasal dari suku Yehuda kan? Karena nggak ada di dalam Al-Quran, mau nggak mau dia, ya bilang aja saya nggak tahu. Udah, kalau kau nggak tahu, ya kau diam aja, kau tidur. Jangan udah nggak tahu ngomong mulu kan? Kan dasarnya kan harus Al-Quran. Yesus suku apa? Betul. Suku. Akhirnya karena nggak ada suku Yehuda, akhirnya dibilang suku Israel, Bani Israel. Nah, padahal Israel itu kan bukan suku. Nah, saya tanya lagi, anak Israel ada berapa? Nggak ada di Al-Quran, nggak tahu lagi. Anak Israel ada 12, ya kan? Setiap 12 ini punya tugas masing-masing. Suku Lewi tugasnya apa? Nggak tahu lagi. 10 kali saya tanya, 10 kali nggak tahu, udah. Tenggelamlah kapal Titanic, udah dalam laut. Tamatlah cerita kan? Bang, selama adanya virus ini sangat-sangat bermanfaat. Itu bagi pribadi saya sangat syukuri sekali dengan adanya virus ini. Macam
yang kita tak tahu selama ini Ya. itu kita jadi tahu lah. Kalau bukan melalui YouTube kita tahu dari mana. Betul, betul. Selamat malam. Jadi Iya. iman kami yang macam orang awam jadi semakin bertumbuh, semakin kuat. Tapi jangan salah loh Bu, orang yang penuh Roh Kudus aja yang bisa menangkap hikmat. Jadi pada waktu Bu Lolita juga mau ingin mendekat dengan Tuhan, maka Bu Lolita pun bisa menangkap apa yang saya katakan. Karena yang saya katakan ada dari Roh, Bu Lolita juga penuh dengan Roh, jadi nyambung. Tapi kalau orang yang tidak mendekatkan sama Tuhan, nggak ngerti apa yang saya omongin. Ini apaan sih, ngomong apa sih, dia nggak bisa nangkap. Iya, iya Karena, betul. karena yang bisa menangkap Roh harus juga yang punya Macam Roh. Pak Dhani. Kalau dia nggak punya Roh, Saya bagi cerita. Ya. Saya bagi cerita sih, macam Pak Dhani itu kami selalu jumpa dia dengan di Zoom lah, macam kami bincang-bincang sendiri lah. Itu pun dia tak akan terima. Dia betul-betul sudah peka dengan zatnya dia itu lah. Betul-betul dia sudah peka lah, dia tak boleh. Kami selalu Kok Pak jumpa Dhani dengan Muslim? hamba-hamba Tuhan di Zoom. Dhani yang selalu debat. Sekarang iya, dia di iya, Papillon ada debat dengan Pak Kece. Oh iya. Ada juga Pak yang kemarin Dhani si Dani orang Kalimantan yang Muslim itu. Dia mau santet saya katanya mau kirim mana? Udahlah kirim Dia aja Pak bilang. Dhani yang Muslim. Pak Dhani yang Muslim lah yang saya cerita ini. Kita selalu jumpa di Zoom. Dia kirim mandonya nggak nyampe, malah nyampenya ke teman saya. Bang, tolong Pak Luga tolong baik-baikin dong Pak Dhani. Kenapa? Karena waktu tadi saya doa mau dikirim santet-santet. Oh begitu, saya bilang saya nggak biasa aja tuh, nggak ada mando-mandoan saya bilang. Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus, setan tidak bisa menyentuh kita. Gitu. Apalagi kita udah banyak muji-muji Tuhan. Udah deh. Setan itu paling takut udah kalau kita sudah menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Aduh, kabur lah dia. Udah malaikat-malaikat yang satu. Nah. Kemarin kami dengan dia pun di Zoom banyak jam dengan Pak Pendeta siapa si Hombi. Iya. Sama Pak Dhani itu, Iya. Raja si Hombi semalam. Iya. Sangat memberkati Iya. emang penyampaiannya kami cepat dipaham lah. Iya, begini Ibu, itu semua karena Roh Kudus. Saya katakan bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Saya hanya alat yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan ini sudah kedatangan sangat dekat. Tidak ada lagi tetek aling-aling, si kerajaan iblis harus dijarah, ya, sama seperti Daud menjarah seluruh musuh-musuhnya. Amin. Jadi ini udah waktunya. Pengangkatan sudah tinggal di depan mata. Sudah tinggal kita siap-siap ini mau pengangkatan. Makanya ini nanti jutaan yang mau datang, bukan cuma 10-100 ribu orang, bukan puluhan juta, ratusan juta nanti orang akan datang. Ini di sebelah saya Aceh. 20 juta. Gimana kalau 20 juta mereka terima Yesus? Apakah kita sanggup menampung mereka? Kita lah laskar-laskar Tuhan. Orang-orang yang biasa tetapi dipakai Tuhan. Karena Tuhan memakai orang-orang kecil untuk dipakai menjadi laskar-laskar yang bisa memenangkan bangsa-bangsa. Dan Tuhan juga akan memberkati kita dengan berkat sebelum belum pernah terjadi sebelum dunia ada. Jadi kita ini sedang menggenapi kitab Nabi Yesaya 60 yang dikatakan kekayaan Kedar Nebayot akan dibawa untuk ke rumah Tuhan. Dan kita akan berpesta ria ini di dalam penuaian besar. Setelah penuaian besar, kita siap-siap pengangkatan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kita akan ada pesta di sorga selama 7 tahun. Setelah itu pesta di sorga, pesta perjamuan ikan anak domba, maka kita akan turun bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Di situ kita tidak akan mengalami kematian lagi. Jadi, udah terlalu enak lah hidup jadi anak Tuhan ini. Udah terlalu enak. Makanya, ini adalah harta yang terpendam yang dicari oleh bangsa-bangsa. Inilah yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita Muslim. Kami membuka tangan lebar-lebar. Welcome to the kingdom of God. Selamat datang dalam kerajaan Tuhan dan nikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Pujilah nama Tuhan. Oh, jadi Ibu ini di Malaysia ya Bu ya? Semangat ya Bu ya? Semangat terus. Iya. Saya bukan asli Malaysia, Bang Buga. Kami NTT kan? NTT kan? Pak Kanuru. Kami sama-sama Pak Kanuru dari NTT. Oh ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Amin. Luar biasa. Amin. Semangat banget nih Bu Lolita saya lihat kan. Orang NTT memang lagi dipakai Tuhan ya. Ya, saya macam sangat bersyukur dengan adanya COVID ini. Selamat malam, Lai. Loh. Jadi yang Ya, kita tak tahu selama ini jadi tahu. Sehat banget itu, Lai. Begini. Apa kabar? Apa? Ya sehat. Baik. Jadi Bu Lolita begini. Pada waktu ada teman saya berdoa syafaat, namanya Pak Nenggolan. Dia pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana nih nasibnya Luga semasa COVID ini? Tiba-tiba Tuhan menjawab dia dalam satu mimpi. Tiba-tiba Tuhan kayak kesal sama dia. Ngapain kau urusin dia? Dia dalam pemeliharaanku. Artinya, di masa COVID ini dunia ini akan hancur-hancuran. Luar Tetapi biasa. orang yang mengasihi Tuhan akan semakin diberkatin. Dan saya udah merasakan sendiri berkat Tuhan. Semakin COVID kok saya malah tambah diberkatin. Sama seperti Bu Jadi Lolita. gimana menurut Pak Luga itu, Pak Luga? Vaksin itu perlu nggak, Pak Luga? Saya begini orangnya, masalah vaksin ya. Satu, memang saya orangnya sangat lebih mempercayai suara Tuhan. Dan suara Tuhan ini biasanya disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan.
Nabi Ya. Tuhan dengan pendeta itu beda. Pendeta kita tahu seperti pendeta Gilbert, pendeta Kalau Nabi siapa, Pak Luga? GBI. Dengar dulu. Nah, nabi-nabi ini kadang-kadang tidak terdeteksi karena memang Tuhan itu memang cara kerjanya begitu. Waktu dulu juga Yesus datang kan dia menyamar jadi tukang kayu, akhirnya semua nolak Yesus, akhirnya semua masuk neraka. Jadi sangat sulit orang Siapa yang mendeteksi menyamar seorang itu, Pak nabi. Luga? Apa? Yang menyamar itu siapa? Tuhan itu memakai orang-orang yang kadang-kadang tidak diperhitungkan, dan kalau misalnya kamu tidak penuh Roh Kudus, kamu nggak akan bisa mendeteksi dia nabi apa bukan. Kamu nggak akan pernah bisa. Jadi kamu harus bayar harga dulu. Misalnya kamu ambil puasa dulu, misalnya 7 hari 7 malam, supaya kamu bisa mendeteksi ini Melihat Roh dipakai Kudus. Tuhan apa enggak. Iya. Kelihatan dia dari ini. Kalau misalnya pendeta kan jelas, kita lihat pendeta dia naik mobilnya Alphard, jemaatnya 2.000-3.000 orang, jelas ada SK-nya dari GBI atau dari HKBP, sangat jelas, sangat mudah mendeteksi pendeta. Tetapi mendeteksi nabi ini yang paling ngeri. Contoh misalnya Yohanes Pembaptis, datang Yohanes Pembaptis, dilemparin kok sama ahli Taurat, lo ngaku nabi lo, malah dipenggal ya, Pak malah. Luga. Nah begitu. Jadi kalau Anda bertanya siapa nabi-nabi itu, ya Anda berdoa sama Tuhan. Coba Anda berpuasa, tanya aja sama Tuhan, jangan tanya saya. Ya kan gitu. Kalau Pak Luga Tetapi nggak tahu, saya tahu apa yang mana suara Tuhan, mana yang enggak. Apa? biar saya minta bantuan dari dia. Mau nanya-nanya gitu. Nggak bisa seperti itu, Pak. Bapak coba carilah. Itu kan di YouTube itu kan banyak itu kesaksian-kesaksian orang yang mengenai vaksin. Coba Anda pelajarin. Kalau bisa mungkin Anda coba belajar dengan pendeta Komjen Dharma Porengkun. Nah, itu coba Anda pelajari YouTube-nya. Itu nabi Anda atau pelajari. ini Pak Luga? Atau militer? Kan saya bilang, nabi ini untuk mengenal nabi itu ada harga yang harus dibayar. Misalnya kamu harus Puasa. memberikan anak yatim, misalnya di kantongmu ada 1 Puasa. miliar, kamu kasih 1 miliar, ya kan gitu. Ya semuanya. Jadi untuk mendeteksi nabi Tuhan itu ya itu urusan masing-masing. Jadi artinya ya itu tergantung kamu juga, kedekatan kamu sama Tuhan. Kalau kamu nggak dekat sama Tuhan, kamu nggak bisa ngeliat nabi Tuhan, karena Tuhan bilang begini, siapa yang bukan milikku tidak akan sanggup mendengarkan suaraku. Ya berarti kalau Anda bukan milik Tuhan, Anda paksa-paksa dengar suara Tuhan, ya pala Anda pecah berarti. Iya dong, kamu paksa dengar suara Tuhan. Tuhan bilang ini manusia nggak bakalan bisa dengar suara gua. Jadi ya udah selesai. Urusan lo sama urusan lo ya selesai gitu loh. Simpel kan? Karena kan Gitu. banyak kali muncul nabi-nabi ini Pak Luga. Yang mana yang mau diputuskan? Iya, gitu? terserah, itu kan urusan Anda. Itu kan jangan Anda limpahkan beban Anda kepada saya. Anda cari sendiri. Gitu loh. Mau lo bilang nabi palsu, mau api, itu kan urusan Anda. Jangan urusan Bukan, Anda Pak Luga. tahu berikan beban ke orang lain. Itu Kita tugasmu bukan untuk bilang nabi palsu. Tapi kan di antara nabi-nabi ini banyak yang nggak cocok mereka ini. Nabi 1 ke nabi 2 beda gitu. Memangnya begini Pak, memangnya Anda tidak bisa membedakan nabi palsu dengan nabi asli? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti udah nasib Anda. Jangan Kalau Anda yang limpahkan kerugian Anda kepada saya. Kalau berdasarkan dari pengalaman Pak Luga ini ya di dunia pernabian kan mungkin bisa membantu kan gitu. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak dari gereja mana? Kalau saya gereja manapun masuk Pak. Yang penting Tritunggal. Maha Itu Kudus. tanda-tandanya. Itulah tanda-tandanya bahwa orang itu tidak tertanam dalam satu gereja. Emangnya Gerejanya Yesus tabrak membawa sanata. gereja Pak, membawa agama Pak. Nah, udahlah Pak. Jadi saya sudah bisa mencium bahwa Anda seperti apa. Jadi artinya begini. Jadi artinya begini, Karena bahwa kan kalau Anda di ini surga sebenarnya nanti kan bukan ditanya kamu dari gereja mana, kamu dari gereja iya, mana. itu urusan Bapak lah, urusan Bapak. Bapak mau mempercayai seperti itu adalah urusan Bapak. Jangan Bapak melimpahkan kerugian Bapak sama saya. Saya cuma menanya gereja Anda di mana. Anda kan nggak mau memberitahu gereja. Sekarang saya tanya, Bapak Di udah mana-mana, baptis Islam belum? Bapak udah Sudah Pak, baptis dari Islam kecil belum? Pak. Dari kecil Pak. Umur berapa Bapak dibaptis Islam? Dibaptis Islam kan harus 17 tahun ke atas. Kalau Pak Luga harus kalau baptis itu ya dari kecil lah, dari bayi Pak. Gini Pak, di akhir zaman ini Pak, cuma 2 Tuhan bilang begini, yang bukan milikku tidak akan sanggup mendengarkan suaraku. Nah kalau misalnya Bapak ini tidak sanggup mendengarkan suara Tuhan, ya maaf, mungkin Bapak bukan milik Tuhan, sekalipun Bapak orang Kristen. Itu harus dari gereja mana yang bisa mendengar suara Tuhan Pak? Kalau dia anak Tuhan, dia itu rohnya itu pasti connecting. Saya lihat Bapak ini rohnya udah nggak connect ini. Kenapa bisa begitu Pak? Iya, makanya kan saya bilang, dombaku mengenal suaraku. Masa Bapak nggak bisa dengar suara Tuhan? Ya. Kalau Bapak dombanya Tuhan, pasti Bapak kenal suara Tuhan. Harus dong. Bapak nggak perlu Dari nanya sama saya. Dari hati nurani saya Pak. Karena kan berdasarkan pengalaman Pak Luga di dunia pernabian ini. Pak Luga kan sudah pengalaman ini dalam memilah. Apa salahnya kan kalau saya bertanya dengan pengalaman Pak Luga yang Ya, makanya saya mengatakan, ciri-ciri Nabi Tuhan itu gampang. Dia bisa membuat mujizat. Itu dulu satu. Masalah dia nanti ditolak di Matius 7 ayat 21 itu urusan lain. Yang penting dia punya mujizat dulu. Yang kedua, dia membayar persepuluhan. Bapak membayar persepuluhan nggak? berarti yang menggandakan uang itu pun bisa dikatakan punya mujizat ya Pak. Mujizat ini ada 2.
mujizat atas nama Yesus dengan mujizat atas nama dukun lah, Pribadi. ucok segala macam. Banyak itu. Kalau dia bisa membuat mujizat, lalu dia bernubuat, nubuatannya terjadi, dan itu benar. Contoh waktu di Aceh. Waktu sebelum Aceh tanggal 24 terjadi tsunami, itu malamnya seorang ibu pendeta, Tuhan ngomong sama dia, kamu naik ke gunung. Saya tahu Karena aku ceritanya akan itu, Pak. Nah, itu adalah seorang nabi. Kamu bilang menurut kamu dia Itu nabi bukan? kejadian di 2004 itu. Sebelum Iya, tsunami. menurut Anda dia nabi bukan? Kalau menurut saya, dia diberikan semacam penglihatan bahwasanya akan terjadi gempa, tsunami. Iya, menurut Bahkan Bapak mereka dia itu nabi bukan? dieksekusi, Pak. Kalau menurut saya Iya. itu Nabi bukan? nabi itu apa definisi Bapak nabi? Kalau nabi itu kalau saya bilang bukan. Karena Nah, itu nabi aja Bapak sudah nggak- ditutup pada Yohanes Pembaptis. Nah, itulah makanya Bapak ini sebenarnya masuk dalam golongan yang kalau dalam pengangkatan Bapak nggak ikut, Bapak. Nggak akan ikut. Kenapa Percaya mah. Pak Luga yang bisa memilih-milih di dalam golongan pengangkatan? Apakah Pak Luga panitianya nanti? Saya hamba Tuhan. Saya tahu Tuhan bicara sama saya. Semua pernah bisa bertemu dengan berbicara Tuhan. seperti itu, Pak Luga. Saya pernah berdoa Tuhan Yesus datang pakai jubah emas. Saya pernah Tuhan Yesus datang, para malaikat datang. Bapak pernah? Enggak kan? Ya kalau enggak ya udah, Bapak. Kalau Bapak diam. saya di dalam mimpi pernah bertemu. Mengusir Lucifer. Lihat langsung pernah. Jadi dikasih arahan. Lihat langsung pernah suara, Pak ya, suara. Sebut nama ketiga. Iya. Iya, suara itu mungkin misalnya 2 tahun yang lalu kita bisa dipakai Tuhan, tapi karena kita udah murtad, sudah tidak percaya lagi Roh Kudus, bisa Tuhan ambil roh itu. Jadi jangan berharap sama kejadian di masa lampau. Kejadiannya harus baru-baru ini. Misalnya 2-3 hari yang lalu Luga Tuhan ngomong baru-baru ke ini Bapak. sudah melihat. Oh ya iyalah. Kita ini lagi on Bisa fire. melihat. Luar biasa. Kita harus menerima pewahyuan yang setidaknya masih 1 minggu, masih belum basi. Kalau misalnya sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu mah teman saya juga yang digandeng Yesus 3 tahun yang lalu ada. Murtad. Oh enggak, maksudnya dia akhirnya jatuh dalam dosa, akhirnya nggak pelayanan lagi. Jadi Kalau artinya saya harus lihat masih Pak baru. Luga ini konsisten ya. Apa? Konsisten di dalam pelayanan Pak Luga ini saya lihat konsisten. Intinya begini aja Pak, Bapak memenangkan jiwa nggak? Bapak udah berbuah nggak sama Tuhan, ya kan? Bapak jangan menjadi orang yang melawan suara Tuhan. Sebenarnya Tidak, Bapak ini saya hanya ingin enggak. mengetahui mana. Bapak ini saya tegaskan Bapak ini sudah berada di sebelah kiri sebenarnya, karena roh Bapak itu udah bukan orang yang mendengarkan roh Tuhan. Haluan kiri maksudnya, Pak. Jadi iya, artinya Bapak mengatakan bahwa Nabi udah nggak ada. Bapak mengatakan bahwa yang ibu-ibu yang di Aceh itu bukan Nabi. Nah ya, itu Bapak udah salah itu. Kalau Bapak menurut Pak berpegang Luga sama itu itu terus, nabi apa bukan? Nabi lah. Gimana sih? Tuhan udah ngomong sama dia, kau tinggalkan gunung ini, kau naik ke gunung. Siapa yang bicara sama Tuhan? Bicara sama seseorang. Apalagi menyangkut keselamatan banyak orang, itu udah Nabi. Gimana sih? Tapi dia kan tidak melakukan mujizat, Pak. Dia kan hanya menerima wahyu dari Tuhan. Penglihatan. Mendapat wahyu itu udah mujizat, Pak. Melihat Tuhan itu udah mujizat. Emang Bapak kira yang mujizat itu cuma membangkitkan, misalnya mengusir setan? Melihat Tuhan itu sudah lebih gila. Tuhan ngomong itu lebih parah lagi. Jadi perpuluhan itu wajib? Sekarang saya tanya, Bapak bayar nggak? Rutin nggak bayar? Enggak. Ah udahlah, selesai, udah selesai, tamat udah. Makanya saya bilang, ini ada kesaksian. Neraka. Ada kesaksian, bukan saya yang melihat, ada orang dibawa ke neraka, 7 remaja Kolombia, dan dia melihat suatu blok khusus di neraka. Oh, itu saya pernah baca itu, Pak. Itu blok nggak enak itu, Pak. Nah, itu, dan orang bukan cuma dia, Pak, ya? Nah, terus yang kedua itu Angelica Zambrano, terus yang ketiga itu? Kenapa dia? Tahu ceritanya? Yang ketemu Michael Jackson itu bukan cuma 7 remaja Kolombia, Pak. Teman saya juga ketemu. Bukan. Itu yang John Lennon, anak kecil. Iya, 7 remaja Kolombia ini kan ketemu John Lennon di neraka, ya kan? Tahu kenapa John Lennon di terbalik. neraka, Pak? Nggak usah, Bapak nggak usah nanya itu. 7 remaja Kolombia melihat John Lennon di neraka, dan teman tim doa saya juga dibawa ke neraka, ketemu John Lennon di neraka, digantung terbalik. Jadi bukan cuma 7 remaja Kolombia, teman saya sendiri. Jadi Bapak nggak usah bahas 7 remaja Kolombia, sudah banyak yang dibawa ke neraka, dan yang tidak membayar perpuluhan masuk neraka. Udah. Tidak bayar perpuluhan masuk neraka, Pak. Jadi di mana ayatnya itu, Pak ya? Tidak bayar perpuluhan di neraka, Pak. Maliaki 3:10. Kamu sudah kena kutuk. Karena yang setahu saya perpuluhan itu untuk satu suku Lewi yang tidak dibagikan tanah di Kanaan. Kalau ayat Gini itu aja, dijadikan untuk keuntungan pribadi, mengatakan perpuluhan itu masuk neraka, Pak. Wah, itu sudah sangat menyimpang dari ajaran Tuhan. Terserah Bapak menyimpang. Yang pasti kita ini sudah turun naik sorga. Tim-tim pendoa dari kita juga sudah naik sorga turun. Nah, kamu baru mimpi. Itu udah turun naik. Jadi
Nah, kamu pun nggak punya mujizat. Jadi semua yang tidak punya mujizat dilarang ngomong. Udah. Berarti harus diam saya, Pak. Dengerin Bapak aja. Iya, betul. Kalau nabi itu nggak bisa dilawan, Pak. Kecuali pendeta. Kalau Bapak berdebat dengan pendeta masih bisa. Mungkin. Artinya tapi Pak kalau Luga nabi, ini mendeklarasikan dirinya sebagai nabi ya. begini ya. Di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan. Hmm. Di dalam gereja Tuhan ada 5 jawatan. Jawatan sebagai Nabi, mata itu nabi. Guru. Mata itu nabi. Iya, Bapak harus tahu Tingkat dulu. atas, Pak. Iya, mata itu nabi, pengawas. Nah, kulinya, misalnya dalam membangun Bentar suatu rumah. dulu, bisa kurang jelas tadi suaranya. Soalnya putus-putus. Pak Luga itu di posisi yang mana ini? Saya dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Saya bukan gembala sidang, makanya saya tidak Penginjil, berani. nabi, dan rasul. 3 Bapak bolong Iya. nih. Iya. Ada saksi matanya Bapak jadi nabi? Tim Karena berdoa jaringan Muhammad Tuhan. juga mengakui nabi, Pak. Iya, memang Bapak udah bisa berdebat sama Islam. Memang Bapak udah pernah berdebat sama Islam dan Bapak menang. Oh, Teman kayaknya saya, tidak, Pak. teman saya Wilton ketemu Muhammad di neraka langsung kok. Teman saya ngelihat Muhammad lagi Kenapa cambukin. Bapak bilang saya bisa berdebat dengan Islam, Pak? Begini Pak, artinya kalau Bapak tidak ada mujizat, tidak ada suara Tuhan, tidak ada dasar Bapak untuk bicara, karena yang bisa bicara itu hanya hamba Tuhan. Orang awam Pak, di zaman Musa kalau ngomong itu langsung dilemparin batu sampai mati. Makanya yang bisa masuk ruang Maha Kudus itu hanya imam, dan itu pun imam besar. Disitulah Tuhan bicara sama dia. Jadi kalau misalnya Bapak tidak mendapatkan karunia-karunia itu, tidak memiliki tanda-tanda itu. Jadi Pak, Dan Pak Bapak Luga ini menyaingi Paul Zhang dan Tampar lagi ya. Nah, Paul Zhang dan Tampak. Begini aja lah. Artinya kita nggak usah ngomongin diri kita nabi atau enggak. Yang penting Bapak Tadi pernah Bapak nggak memenangkan jiwa? Enggak, saya tanya, Bapak pernah nggak memenangkan jiwa Muslim? memenangkan hati banyak, Pak. Memenangkan sampai orang terima Yesus pernah nggak? Kalau sampai ikut membaptis tidak, Pak. Memenangkan hati mereka, Pak. Memenangkan hati ini relatif, Pak. Ya, artinya Memenangkan begini. jiwa gimana? Memenangkan hati ini yang dimaksud itu Bapak bisa benar-benar orang itu terima Yesus dan mereka percaya dan mau dibaptis dan dia mau masuk Kristen. Saya pernah ngomong sama seseorang Muslim, kamu akan dibawa ke surga. Oh enak aja loh, masa orang yang dibawa ke surga kan mati dulu. Beberapa bulan kemudian dia datang kepada saya, Pak Luga saya udah masuk Kristen. Kenapa? Saya dibawa ke surga. Langsung saya dibawa ke satu taman, Tuhan Yesus datangin saya dengan jubah api dan Tuhan Yesus mengatakan, ini akulah Tuhanmu. Dan hari itu dia masuk Kristen. Amin. Saya mengatakan, Haleluya. nah udah gitu aja selesai. Jadi nggak usah dibahas kamu nabi apa bukan, udah kamu tunjukkan kesaksian kamu, tanda-tanda mujizat kamu memenangkan Terkadang jiwa. ada gini, Pak ya. Orang diberikan talenta, diberikan kemampuan, dipercaya sama Tuhan. Tapi dia tidak mengumbar-umbar dengan menjual nama Tuhan, Pak. Wah, itu sudah banyak kali saya temukan, Pak. Menganggap dia nabi, dia hebat gitu loh. Akhirnya dia jatuh dalam kesombongannya, Pak. Pak Luga ini di yang mana ini? Di posisi yang mana gitu? Kamu nggak usah menilai saya. Kamu besok tunjukkan. Saya dulu tidak mujizat. menilai, saya bertanya, Pak. Iya, saya kan sudah bersaksi. Kamu kan sudah nonton video saya. Kamu menilai sendiri aja. Kalau kamu nggak suka, nggak masalah. Kalau kamu suka, silakan. Saya Itu aja. enggak Jadi bilang tidak suka. jadi di sini juga kan orang-orang Karena juga kan banyak juga yang mengajarkan ajaran yang palsu, Pak ya. Contohnya seperti kalau tidak perpuluhan masuk neraka, Pak. Itu di mana ayatnya, Pak? Boleh saya tahu, Pak? Kalau ada teman-teman Kristen yang mengaminkan, kalau saya bilang itu sudah mengikuti arus pengajaran Bapak ini. Ya udah gini aja, kalau Bapak nggak percaya, ya nggak berpuluh masuk neraka, ya udah Bapak nggak usah diperpanjang. Saya kan udah bilang, Maliaki 3:10. Maliaki 3 itu kan perintah Tuhan. Bapak nggak mau mentaati perintah Tuhan, berarti ya Bapak masuk neraka. Kan simpel aja. Mencuri milik Tuhan. Ya Bapak mencuri, jangankan Pak. Jangankan Bapak Boleh mencuri kita tahu, berpuluh. Maliaki 3:10. Disebutkan apakah tidak bayar perpuluhan masuk neraka, Pak Luga? Alkitab itu, brother, tidak bisa Anda tafsirkan kalau tidak Tuhan Saya suruh. tidak Kan menafsirkan, saya bilang. Pak. Iya, Kita tahu Bapak ya. begini, Perpuluhan Bapak itu tidak. haknya orang Israel, Pak. Iya, Bapak tidak bisa ngomong kalau Bapak nggak ada mujizat. Pak Luga apapun orang yang Israel, Bapak- suku Lewi. Tidak bisa Pak ngomong kalau Bapak nggak bisa tunjukkan mujizat. Nggak bisa Pak. Mau Bapak ngomongin ayat nggak ada Kan gunanya. tidak mungkin saya menunjukkan mujizat di YouTube gini kan, Pak ya. Apalagi mengumbar-umbar kesombongan bisa mujizat. Oh, saya hebat. Oh, itu tidak. Iya, sekali tidak terserah Bapak lah, terserah Bapak. Jadi intinya begini aja, kalau Bapak tidak memiliki mujizat, tidak memiliki tanda-tanda, Bapak tidak percaya nabi-nabi Tuhan, ya cuma satu hukumannya bukan cuma di neraka Pak, tapi hukumannya 1000 kali lipat. Nah, hukuman kepada Bapak ini 1000 hukumannya kali 1000 kali lipat. Iya, hukumannya. Bapak tuh hukumannya tuh lebih berat dari Muslim. Kalau Muslim kan karena nggak tahu firman, tapi Bapak ini kan udah tahu firman, tapi kan ngelawan terus dari tadi. Kenapa dibilang melawan, Pak? Iya. Saya tidak melawan. Cuma saya bertanya, Pak. Kalau 1000 kali Iya. lipat itu gimana, Pak? Di Iya, mana? Bapak kan intinya kan begini, Bapak tidak percaya nabi-nabi Tuhan kan, udah selesai.
Saya pun nggak bisa Jadi yang menjelaskan saya lagi. percayai Pak, Nabi itu sudah ditutup dengan Iya, Nabi udah terserah Bapak. Yohanes Kalau Bapak, Pembaptis. iya terserah. Bapak ini kan orang Protestan nih. Ajaran Protestan Katolik itu sama lah. Artinya mereka tidak percaya Nabi Tuhan dan mereka baca Bukan tidak Alkitab. percaya ya Pak ya. Kalau tidak percaya kita tidak mengimani Alkitab Pak. Itu sudah jelas. Ya udah, ya udah. Karena Pak, banyak orang yang mengaku sebagai Nabi Pak, gitu loh. Gini saya nggak punya waktu banyak dengan Bapak. Jadi saya harap Bapak diam dulu karena ini banyak yang mau nanya ya. Yang penting saya udah Berarti kasih tahu ke artinya Bapak. Pak Luga tidak bisa mengkonfirmasi bahwa Pak Luga itu ini ya, benar-benar ajarannya ini ya. Kamu Biblical. nonton YouTube saya aja. Kamu nonton YouTube saya aja pelan-pelan dulu. Ya, Yang mana itu Pak? nonton aja semua. Itu ada 100 video, kamu nonton dulu sampai habis. Monolog kan nggak enak Pak. Iya, tapi ini kan banyak orang yang lain juga mau nanya, Oke, Pak. silakan Iya. Pak Luga. Iya, silakan ya. Bapak yang punya tuan rumah. Iya, tuan rumah Betul, silakan. betul. Kan saya udah panjang lebar tadi jelasin Bapak. Iya. Jadi teman-teman beginilah ya. Jadi kalau misalnya kita memang waktu saya baca Ricardo City itu Ricardo City sudah bilang, Tuhan, saya dibawa ke sorga sama Tuhan. Siapa yang mau percaya kalau saya dia akan dibawa ke sorga? Lalu Tuhan Yesus bilang, anakku, hanya orang yang milikku lah yang akan mempercayai perkataanmu. Waduh, saya kaget. Jadi memang menolak Nabi Tuhan, menolak suara Tuhan itu bukan perkara yang main-main. Ini perkara mengerikan, saudara. Ini udah, ibarat kata tuh udah dosa di atas segala dosa ini. Makanya hukumannya 1000 kali lipat. Masih lebih penting Muslim. Muslim nggak kenal Tuhan. Mereka menolak suara Tuhan. Tidak ada ayatnya itu Pak. Pak, tolong Masuk Bapak, neraka, Pak. Bapak diam dulu karena saya nggak sedang berbicara kepada Bapak. Bapak tolong diam dulu. Ya, mohon maaf ya. Artinya Pak Luga ini mengajarkan ajaran Ya, nanti, palsu, Pak. ya. Nanti aja Pak ya. Nanti saya masih mau bicara dulu. Bapak diam dulu ya. Gitu. Jadi makanya di akhir zaman ini sedang terjadi pemisahan antara kambing dengan domba. Ya. Oke. Silakan yang mau masuk lagi silakan. Saya udah dari dulu debat kayak gini mah udah lama. Jadi supaya teman-teman Bapak lain tidak bisa punya hak masuk. kesabaran Bapak ini. Aduh, maaf ya Pak, saya kick dulu ya. Maaf ya. Gantian Pak, masih banyak yang mau itu masuk tuh. Maaf ya Pak ya. Di-kick saja, itu macam orang nyusup itu. Itu nyamar kayaknya orang Muslim itu dia pura-pura Kristen. Orang nyusup itu Pak Lugan. Iya nyusup Gak itu apa-apa. Orang nyamar, orang Jadi- nyusup itu. Kardun. Kadrun. Enggak Mana begini ada memang. orang Kristen macam itu tak paham bahasa. Jadi tadi saya pun mau tes dia tuh, tes baca doa Bapa Kami atau pengakuan iman rasuli, pasti nggak bisa tuh, nggak berani pasti dia. Tapi dia ditanya juga dia tak ngaku itu sama Bang Lugan tadi tuh. Iya, makanya itulah kan dia saya- Muslim itu. Ya, Makanya kan kan- nyusup itu, dia mau coba. jadi nggak apa-apa. Artinya biar orang juga tahu bahwa ada Ya, tipe-tipe yang seperti penting ini. Bang Lugan sudah jelaskan dengan baik-baik lah, dia mau terima Iya. tak terima itu hal dia lah. Iya. Kalau misalnya dia mau nanti Bapak tadi kalau mau misalnya dia mau konseling sama saya jangan di sini bisa atau misalnya di Japri atau di mana atau lewat telepon bisa saya jelaskan panjang lebar. Tapi kan di sini kan banyak teman-teman juga yang pengen sharing, yang pengen ngobrol. Jadi bukannya saya nggak mau ngobrol, artinya kan bukan di sini waktunya nantilah kalau mau misalnya mau panjang lebar. Profilnya boleh, saja tapi- saya seram itu, profilnya saja saya sudah seram. Apanya? Profilnya saja saya sudah seram. Gambar profil dia. Oh gitu ya. Debat siapa sih namanya sang debater Estrasaru atau Ibnu Kalam? Iya begini aja, sampai simpel aja. Kalau memang kita benar, ya udah menangkan aja Muslim ya kan. Kau injilin Muslim, kau menangkan Islam, kau mau pindahin Muslim masuk surga itu aja udah hebat. Nggak usah merasa diri, oh saya lebih pintar, nggak usah. Lu menangin aja Muslim ya kan, nggak perlu mendebat-debat kita. Nah dia aja nggak pernah, kecuali dia udah memenangkan ribuan Muslim, baru dia ngomong ini aja. Iya. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi, artinya kita fokus memenangkan jiwa karena orang yang tidak punya Roh Kudus tidak akan pernah bisa memenangkan jiwa, begitu. Ya begini, di akhir zaman ini akan ada dua macam orang Kristen, yaitu tipe ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini yaitu menyerang Yesus, menyerang nabi-nabi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, ya kan? Dan hukuman mereka itu 1000 kali lipat. Hukuman mereka itu lautan api dan belerang. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Alkitab, tapi tidak melakukan, iya kan? Sudah tahu Alkitab tidak melakukan. Nah inilah nanti contoh orang yang tidak ikut dalam pengangkatan. Orang-orang seperti ini pasti tidak akan diangkat, saudara.
Kita sibuk memenangkan Islam, dia sibuk mengkritik, ya kan? Bukannya kita nggak bisa lawan, cuma nggak ada gunanya. Ada juga di dalam Alkitab mengatakan orang bebal itu nggak usah diladenin, karena dikasih tahu juga nyamuk. Ya udahlah, lo dikasih tahu 2 kali nggak percaya, udah kan? Kita memenangkan jiwa. Ini lagi jutaan orang Muslim mau datang kepada Tuhan, dia malah sibuk, malah artinya ujung-ujungnya nanti, wah nih gua memenangkan Muslim. Udah, kalau memang lo hebat, lo menangkan aja Islam, ya kan? Lu injilin Islam Habib Rizik, lo kejar, ya kan? Ngapain gua lo kejar? Ya kan? FPI juga runtuh gara-gara apa? Kan gara-gara debat. Didebatin terus tiap hari, lama-lama orang pusing, akhirnya udahlah masuk aja lah ke dalam, lo ucok katanya. Masuk. Kalau memang dia hebat, dia merasa awal kitab, udah datangin aja Habib Rizik besok, ya kan? Buka penjaranya, Pak, saya mau nginjilin Habib Rizik. Udah datangin aja langsung. Ngapain lu di sini repot, ya kan? Kalau gua Habib Rizik juga udah Habib Rizik mah udah biangnya, Le. Ya iya, itu kan anak-anak FPI itu kan teman-teman gua kan Udah banyak tajanya itu. Itu pelatihnya, si pelatih ilmu kebalnya Habib Rizik itu kan masih temannya si Robert, teman saya di Jakarta. Kalau memang ngeri, ya udah besok gua anterin ke markas FPI. Lu injilin mereka, coba injilin. Kalau gue injilin Ustadz Anwar di markas 212 di Bintaro pernah 5 jam, dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam, sampai makan Indomie 2 kali. Makan udah gitu, udah habis gue gempur, kasih duit lagi gue. 5 jam lo gue debat di markas 212 itu di Bintaro Jaya. Kalau memang hebat, dia datangin aja ke sono langsung, ya kan? Ini mau masuk lagi, dia katanya mau pengen ngomong, dia katanya. Udah lo di situ aja lah, di padang gurun lo. Gak mau lah. Dia mau masuk katanya. Gue bilang, Gak mau lah. kamu Ya tak paham-paham. lucu banget emang. Ya emang dari zaman ada adanya manusia dikasih tahu kagak mau. Ntar giliran dijorokin ke, syukur aja FPI udah nggak ada. Kalau dulu mah, Keras kalau kepala ngeri, gitu dia. kalau memang hebat, besok lo debat di Geraha Mualaf, ya kan? Keluarin jurus lo yang gigi panjang, keluarin. Ngapain lo bilang-bilang gua? Ntar gue emosi ya, gue banting pakai bantal kan nggak lucu. Nah tuh, kalau dia mau cari kebenaran, dia mau privat. Wah, kerjaan gue juga banyak. Ini mah bukan privat ini mah namanya lagi nyari-nyari ini. Kasih aja masuk bang. Mau masuk katanya. Si Butong, gambarnya aja Habib Rizik. Waduh gawat, Butong. Iya, saya pun takut lah. Ada nanti sesi nyala khusus kalau memang dia mau. Iya, Mak, kenapa, Mak? Bang Luga pernah debat dengan Mogok Kinta hari itu, pernah sama Bapak Saifuddin Ibrahim ya? Halo? Halo? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Bang Luga pernah pasangan dengan Bapak Saifuddin Ibrahim sama debat dengan Pak Mogok Gintan hari itu? Pernah. Ini kan saya mau Sebab debat lagi yang di saya Jakarta. tengok video lama, ya dulu kan YouTube Iya. belum berapa kan, saya ada cari video-video lama dulu, saya pernah nonton, sebab dulu Bang Luga masih hitam kan, sorry, cakap apa adanya. Beza sama sekarang lah, muka agak beza siki. Agak lebih pincelong ya. Begitu. Sekarang ada handsome lah, handsome siki, dulu hitam siki. Bisa aja nih. Sebab video yang lama-lama dulu kan saya baru nonton kan, selama ini kan nggak tahu, jadi pas tengok debat-debat itu saya ada nonton yang lama-lama punya. Iya. Sebentar ya. Kalian ngobrol dulu ya. Aku nilai. Kok sebentar. Abang siapa lagi satunya? Ngobrol. Halo Bang? Halo, mana nih? Bang Luga masih minum. Halo, Le. Bang Luga masih minum. Halo, iya Bu. Iya, abang. Apa? Iya Bu, Lolita kenapa Bu? Nama siapa
saya sebab tak ada keluar nama. Abang asli dari mana? Tommy, Bu, nama Tommy dari Samosir. Oh, Shalom. Samosir Shalom, itu shalom, Bu. dekat mana? Di Sumatera Utara, Bu, di Danau Toba. Oh, Sumatera. Oh, saya dari NTT. Iya. NTT mana tuh, Bu? Saya ada teman saya di Ruteng. Tahu Ruteng? Ruteng Timur lah. Saya Sumba sana. Oh, Sumba yang kampung apa itu ya? Apa namanya yang terkenal itu? Yang itu sekarang artis selalu pergi itu Anang Firmansyah Iya. baru-baru ada pergi sana kan? Iya, pada ke sana semua. Sebab sana ada hotel cantik sana. Di Kampung laut. Tarung. Di situ kan? Sumba. Iya itu kotanya. Tapi mereka pergi itu tempat lagi satu di laut sana, bukan Tarung dia orang pergi. Ada hotel yang cantik sana. Dari tempat saya Jadi, dalam berapa jam pantai-pantainya ya? jauh juga. Wanokaka ke Rua itu saya pun tak ingat. Ibu di Malaysia sekarang? Iya Pak. Hmm. Di sana Malaysia, Chinese Malaysia, agamanya apa itu, Bu? Oh, banyak kan Buddha. Buddha ya? Masih kental sangat lah. Kalau di sini Chinese-nya rata-rata Kristen, Chinese Iya. Indonesia. Iya, di tempat saya semua Kristen, sudah Kristen semua. Berarti di sana Di NTT berapa persen itu, Bu, kira-kira Kristennya? ayo berapa persen Sedikit lah ya. Sedikit. Sini saja saya mau pergi ibadah pun susah cari tempat. Sini ada gereja kecil tapi time saya kerja itu siang Indonesia, pagi Melayu, tengah hari Indonesia, malam Cina. Kecil. Tak muat 100 orang tak muat lah, kecil. Tapi kalau tokong-tokong orang Cina sembahyang itu banyak sini. Kalau gereja di sini bagian sini satu saja. Kalau Buddha-Buddha punya tokong sembahyang memang banyak. Di situ gerejanya gereja apa itu, Bu? Malaysia, Protestan, Katolik, atau Karismatik? Gereja Protestan. Gereja Protestan. Protestan. Protestan apa dia? Entah kesukuan macam AKBP atau Oh, saya Injili, sama Kalvinis gitu? kurang paham. Saya tak tahu. Ini Lailuga kemana nih? Makan kayaknya dia. Sakit perut tak? Dia suruh kita ngobrol tadi. Dia kata dia ada buat apa entah. Kita ngobrol pun nggak tahu ngobrol apa ini. Cerita masalah lu. Aduh, bergurau Pak. Aku mau nanya-nanya padahal nih sama Lailuga nih, lumayan kalau ada Iya. kesempatan. Itulah. Soalnya Lailuga kan pandai dia. Habis tadi ada kadrun kacau susah. Iya, aku rasa kalau bukan kadrun, apa dia sesat orang-orang entah saksi Yehova, macam-macam itulah. Kalau menurut saya sih saksi Yehova memang kan mereka tak mengakui Yesus Tuhan, menyesat lah. Tapi bukan kita menyesatkannya, maksudnya sudah di luar daripada kita lah. Memang sesat, Bu, memang sesat. Tapi mereka pandai kalau menginjil juga mereka pandai cari orang. Sepupu saya sudah ada terperat satu sudah masuk. Hari itu dia pernah bawa kawan-kawan dia mau masukkan semua mama bapak dia. Lepas itu mereka terima dengan baik-baik lah. Mereka ada bagi buku. Begitu mereka balik itu buku semua masuk tong sampah. Iya, Yesus saja dibilang malaikat Mikael katanya. Udah sesat itu. Hari itu Pak Pendeta Mel Atok ada bahas hari itu berapa jam Pak Pendeta Mel Atok bahas itu. Sebab mereka kan tak boleh hormat. Jika kita ada hormat macam hormat bendera kan mereka tak boleh hormat. Orang saksi Yehova itu. Iya betul. Mereka sudah di luar jalur lah. Iya, Bu, Bible-nya pun udah beda lagi, Bu. Udah Iya betul. khusus Tapi sendiri dia. sepupu saya satu sudah ada yang kena lah, sudah ada yang masuk.
Mereka pandai menginjil, mereka pergi rumah-rumah. Itu lalu juga datang dia. Halo, Le. Si Putong masih nanya-nanya dia. Di live chat mana sih juga katanya. Udah menggila dia. Suara Bang Lugan tak ada, suara Bang Luga tak ada. Oh, Suara. sorry. Pencet lagi, sorry. Itu abang tadi sudah keluar, dia cakap dia mau tanya-tanya sama abang. Siapa tuh? Sorry lah. Tadi abang siapa itu lupa nama? Siapa tuh? Abang siapa sudah Butong. lupa baru saja. Oh, biarin aja nggak apa-apa. Mic-nya mute, bro. Udah. Iya, jadi kan intinya gini aja. Kita berlomba-lomba memenangkan jiwa. Itu yang perlu kita kejar. Nggak usah. Kalau memang lo bisa memenangkan jiwa, ya silahkan kan gitu kan. Iyalah, Bawa betul jiwa. lah. Bawa Kalau jiwa memenangkan sebanyak. hati itu kita pun pandai memenangkan hati lah. Siapa-siapa pun pandai itu kan tak masuk logik itu. Orang tak sekolah pun pandai menyenangkan hati. Iya, artinya kalau memenangkan hati kan cuma kepintaran mulut kita aja. Oh, Bugono begini, Bugono. Cuma giliran kena santet kan tetap aja kena santet. Kita memenangkan jiwa, dia harus percaya kepada Yesus, ya kan? Saya udah bilang Iya, si Evi, saya bilang Evi kamu dibawa ke surga. Ah, enak aja. Saya kan Muslim. Beberapa bulan kemudian, Pak Luga, saya udah Kristen. Kenapa? Saya bilang, kok bisa kamu Kristen? Saya dibawa Tuhan ke surga, Pak. Ada Tuhan Yesus pakai jubah api, dibilang, akulah Tuhanmu. Oh gitu ya, Pak. Saya bilang, saya pikir saya omongnya kayak bercanda gitu kan, padahal ternyata omongan saya itu adalah dari Tuhan. Buktinya dia dibawa ke surga. Si Abi pemilik 28 jin, saya tengking dalam nama Yesus jarak 1 meter, dia lihat badan saya api, masuk Kristen malam itu. Jadi artinya kita nyalain kuasa Tuhan gitu loh. Karena kalau masalah Iya, saya sudah betul lah. masalah perdebatan, jangankan saya, Yesus aja dikatain orang gila sama ahli Taurat. Yang udah Tuhan loh. Udah Tuhan langit dan bumi sama ahli Taurat disalipin. Apalagi saya yang manusia. Bang, boleh tanya satu tak, Bang? Bang, boleh tanya satu tak? Boleh. Saya biasa kalau ada hal yang saya macam pas mau tidur itu jika macam contohlah saya pikir macam terbawa pikiran nanti saya bawa mimpi buruk. Makanya saya kebanyakan main handphone kalau mau tidur tuh, jadi saya tak pikir walaupun ada masalah sesuatu saya tak, sebab kalau saya sudah mimpi buruk nanti saya akan pikiran tak siap-siap. Itu macam mana cara kita handlekan? Jadi kamu sebelum tidur kamu nyanyi dulu. Kami jika kamu nyanyi dulu sebelum tidur, kamu berdoa, kamu baca Alkitab. Pada saat Roh Kudus itu turun, Tuhan akan menjaga kamu dari roh-roh jahat. Jadi sebelum tidur harus nyanyi. Saya pernah juga, saya setiap kalau saya lupa saya berdoa, pasti saya mimpi saya nggak enak. Aduh, serem banget mimpinya kan. Tapi kalau kita udah bukan, kalau saya ada pikiran nanti terbawa mimpi buruk. Kalau tak pikiran tak ada mimpi buruk macam itu. Iya, kalau macam misalnya kita contoh saya pikir satu macam mak saya, jika saya pikiran mak saya nanti saya akan bawa mimpi buruk, contoh macam itu. Nah, itu kan jatuhnya kan kekhawatiran kita, misalnya mama kita nanti gimana, mungkin dia sakit atau gimana. Makanya kita harus percayakan kepada Tuhan. Kita harus berpikir positif. Mama saya dijaga oleh Tuhan Yesus, mama saya dijaga oleh Roh Kudus. Kan kita kan jadi tenang. Kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menjaga gitu. Halo, Le. Ya. Halo. Shalom, siapa nih? Siapa ya? Ini, Le. Aku mau nanya-nanya, boleh, Le?
Tommy Iya. tadi. Siapa? Gini, Oke. Tommy. Oke. Matius 16:20 Le. Iya, kenapa tuh Matius 16:20? Aku bacakan ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu kenapa itu kira-kira Le? Apa yang dirahasiakan itu? Kenapa kok jangan sampai ada yang tahu ia Mesias? Beginilah ya. Pengeksposan diri Yesus sebagai Mesias itu ada tahapan-tahapannya. Cuma kan manusia ini kan kadang-kadang udah tahu Yesus Mesias udah langsung teriak-teriak karena kan tidak semua akan orang menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi punya waktu tertentu. Jadi punya waktu-waktu tertentu karena tidak semua orang percaya Yesus itu sebagai Mesias, ya, tidak semua. Jadi artinya ada hal-hal juga Yesus menyatakan mujizat-mujizat dulu, menyatakan kuasa-kuasa dulu, Yesus khotbah dulu. Ini orang-orang belum apa-apa tiba-tiba orang langsung teriak Yesus Mesias, kan orang kan kaget. Siapa Mesias gitu. Jadi maksudnya Yesus mungkin biarkan dulu Yesus berkhotbah, biarkan dulu Yesus merangkul mereka, biarkan dulu Yesus menyatakan kasihnya, memberikan mereka makan, baru Yesus menyatakan Yesus Mesias. Jadi bukan berarti Yesus tidak mau menyatakan dirinya Mesias, karena dalam perdebatan kepada ahli Taurat, Yesus kan mengatakan juga bahwa dia Mesias duduk di sebelah kanan Allah. Menurut saya seperti itu. Iya kan, waktu itu Yesus bilang jangan kasih tahu karena belum waktunya, masih ada tahapan-tahapan, membuat mujizat dulu, membuat tanda-tanda dulu, baru Yesus berbicara tentang Mesias kepada orang secara bertahap seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Apa itu alasannya orang-orang Yahudi jadi nggak tahu kalau Yesus Mesias gitu? Kan Yesus juga ngomong kan, menceritakan juga kan kepada murid-murid Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Aku adalah Mesias. Tapi Petrus berkata, banyak orang berkata Nabi. Yesus juga menyatakan Mesias kepada perempuan Samaria. Yesus juga mengatakan bahwa aku anak Allah kepada ahli-ahli Taurat, sehingga ahli-ahli Taurat marah. Yesus sudah menyatakan dirinya Mesias kepada rabi-rabi Yahudi. Tetapi memang karena rabi-rabi Yahudi ini memang sudah disusupi oleh bapak segala dusta, Yohanes 8 ayat 4, iblis adalah bapakmu. Jadi sehingga ya itu kira-kira kenapa itu Le? Kok Yahudi jadi gini? Apa yang syaratnya orang Yahudi jadi biar bisa Yesus jadi Mesiasnya gitu loh? Begini, Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia sesuai dengan kesungguhan hati seseorang. Untuk mengenal Tuhan itu harus rendah hati. Nah kita tahu rabi-rabi Yahudi ini semua orang gelarnya doktor, gelarnya profesor. Mereka sudah merasa paling hebat. Jadi pada waktu Yesus datang dengan kerendahan, misalnya dengan sebagai tukang kayu, mereka langsung putus asa. Aduh, masa Mesias tukang kayu? Sementara gue ini dokter, gue ini lulusan Harvard, gue ini lulusan Oxford, gue ini udah ngambil S2 di Kanada, gue udah ngambil S2 di neraka. Masa kita harus belajar sama tukang kayu? Kesombongan itulah yang membuat mereka hancur. Nah Tuhan mencari orang yang rendah hati. Gak peduli lo mau gelar lo dokter, kalau lo rendah hati, gue buang kata Tuhan. Makanya dia sengaja datang dengan tukang kayu, dengan orang miskin, ya kan? Yesus itu kan berkata dulu nggak membawa kekayaan. Sama di zaman sekarang juga begitu. Kalau pendeta besar, gerejanya 15.000, masuklah kalian ke sana ke kiri. Padahal itu neraka, kalian pasti masuk karena melihat, pendetanya lulusan sekolah di Amerika. Wah ini benar ini dia nih. Kenapa lo percaya Pak? Wawancarain. Iya Pak, dia dari Amerika Pak sekolahnya. Jadi atas dasar apa lo percaya dia? Iya karena dia sekolah di Amerika. Terus kalau sekolah di hutan enggak apa-apa. Jadi karena sekolah di Amerika maka dia adalah nabi. Tapi kalau seandainya Yesus sekolah di misalnya dari Universitas Yahudi, bohong pun Yesus dikatain benar gitu. Itulah manusia. Karena manusia ini kan hakikatnya ingin mempermuliakan dirinya. Lo mau Tuhan kayak mau kagak kayak, yang penting gue happy man, ya kan? Yang penting gue kaya. Lo mau Tuhan mau kagak Tuhan, mau nabi mau kagak nabi, yang penting gue kaya. Itulah manusia. Makanya manusia tidak sanggup mengenal Tuhan, tidak sanggup mengenal nabi. Kalau dulu kan mengenal Tuhan, masalahnya kalau sekarang masalahnya mengenal nabi. Nggak bisa dengerin suara Tuhan. Itu bukan ya. Bagaimana cara ngujinya Tuhan? Tuhan bilang ya itu urusan lo. Pokoknya kalau lo, makanya Yesus bilang, yang bukan milikku, domba-dombaku pasti mengenal suaraku. Nah kalau lo bukan domba Tuhan, Tuhan ngomong, pasti lo bilang bukan suara Tuhan karena lo nggak kenal suara Tuhan. Gitu. Jadi rabi-rabi Yahudi kalah gara-gara gelarnya. Karena rata-rata mereka ngambil S2 di Prancis, S2 di Jerman, ngambil S2 di jurang maut. Makanya mereka semua ke neraka kan? Matius 23. Boleh sekolah, nggak saya salahkan sekolah, tapi tetap rendah hati, itu aja. Iya, padahal kan udah dinubuatin nabi-nabi Yahudi sebelumnya, macam Nabi Yeremia kan dibilang harus keturunan Daud, Yesus keturunan Daud. Baru Nabi Daniel, Zakaria, Yesaya, masih nggak percaya orang Yahudi. Terlalu sombong. Kalau sekarang itu, kalau ibarat kata, kalau sementara gini lah, kan aku heran, yang bunuh Yesus kan orang Romawi, tapi orang Romawi sendiri malah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kan aneh itu. Orang Romawi itu cuma dipaksa sama Yahudi.
Salibkan dia. Kalau lo nggak menyalibkan Yesus, lo bukan sahabat Kaisar. Yang bunuh malah yang percaya, tapi yang aslinya nggak percaya. Makanya orang Yahudi itu sedikit yang selamat. Karena mereka lah manusia yang paling sombong di muka bumi mereka. Tiap hari di Contoh. tembok ratapan bilang. Iya, karena bagi mereka itu keyahudian lebih mahal daripada Tuhan. Lo mau bukan Tuhan kek, mau nggak Tuhan kek, yang penting gue keyahudian. Itu bagi mereka. Kalau zaman sekarang adat istiadat, kalau di dalam orang Batak ada adat istiadat. Kalau dulu keyahudian sama itu sekelas, sama-sama penyakit utama manusia kan. Makanya Tuhan selalu mencari orang yang rendah hati, yang mau humble mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau yang ngotot-ngotot ya Tuhan juga sediakan neraka kekal, ya kan? Neraka juga nggak sehari dua hari, selama-lamanya. Disitulah tempatnya, karena tidak ada lagi alasan yang lebih kuat daripada siksaan kekal. Kalau udah siksaan kekal kan berarti kan kejahatan itu udah pasti kejahatan tingkat atas. Kejahatan di atas segala kejahatan. Kesombongan itu adalah kejahatan di atas segala kejahatan. Hukumannya adalah lautan api dan neraka. Jadi ya itulah, puji Tuhan ya, artinya ini sudah mau pengangkatan, kita siap-siap, kita mempersiapkan hati kita. Lebih baik kita merendahkan hati serendah-rendahnya. Saya kadang-kadang selalu bilang segala kemuliaan buat Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Karena kadang-kadang manusia ini kalau udah punya sekolah ya, udah merasa udah Tuhan gitu. Sekolah aja udah merasa Tuhan gitu. Makanya sekolah itu adalah musuh terbesar manusia. Saya nggak melarang Anda sekolah kok. Tetapi kalau Anda sekolah, itu berarti Anda akan punya musuh besar. Anda harus merendahkan hati mencari hikmat Tuhan. Lihat di Amerika sekarang. Perdebatan di Amerika kan sudah sepi sekarang. Kenapa? Karena di Amerika orang kalah debat. Perdebatan yang paling ngeri sekarang di dunia, di Indonesia doang paling ngeri. Pertempuran paling besar. Makanya nanti di akhir zaman kebangunan rohani paling besar itu di Indonesia. Yang akan membawa api kebangunan bangsa-bangsa. Siapa nih satu nih? Halo? Lolita ya? Semangat kalau si Lolita. Ibu Lolita. Udah tidur dia. Belum. Orang Malaysia dia. Lagi ini Mau juga balik. Tapi banyak juga loh ya, Rabi Yahudi yang ngaku Yesus Mesias. Macam Sudah. Rabi Yitzhak Kaduri. Dia kan bilang Ya. Yesus Mesias waktu sebelum meninggal dia. Dia kan didatangin Yesus kan? Isa Kaduri. Iya, Didatangin Yesus. Baru dia bilang pada waktu dia meninggal bikin surat Yesus itu Mesias udah. iya itu Yitzhak Kaduri. Tapi beginilah ya, ini udah akhir zaman. Artinya semua kesombongan Yahudi sedang diruntuhkan. Saya sudah pernah debat dengan Rabbi Tovia Singer. Itu Rabbi debat nomor 1 lah di Israel kalau untuk debat. Saya udah ketemu dia. Dan saya udah ngobrol sama dia. Jadi artinya saya melihat oh ternyata memang udah gak ada kekuatan. Jadi benar ini udah penuh besar. Jadi kita cuma tinggal menjara doang. Paling yang jadi Itu yang apa nanti kita bilang lagi? nggak apa-apa biarin. Bang, nak tanya satu lagi itu macam sepupu kita dekat sebelah kan mereka selalu katakan Injil kita kan sudah palsu. Tapi kenapa mereka memaksakan Muhammad dinubuatkan di Injil? Tapi mereka mengatakan Injil palsu, tapi mereka memaksa sangat itu Muhammad dinubuatkan di Injil kan? Kalau mereka sudah katakan palsu kan pikir pakai Bukan, Bu. logika, maknanya Mereka nubuatan mereka di Taurat bukan di Injil. Di Perjanjian Lama. iya di Taurat, maksudnya kitab kita kan sudah dipalsukan, tapi mereka memaksa agar itu Muhammad dinubuatkan di Taurat. Iya. Jadi Sampai sekarang pun nggak ada nama Muhammad. namanya juga Yesus kan udah bilang Bapa segala pembohong. Udah jawabannya udah Bapa segala pembohong. Ditanya Yesus suku apa aja nggak tahu. Yesus suku apa? Israel. Gimana lo mau bilang palsu? Yesus suku Yehuda aja lo nggak tahu, banyak kan ngomong. Makanya yang kayak gitu-gitu jangan terlalu tanggepin. Udah semua udah bohong semua. Muhammad nggak ada di dalam Alkitab. Muhammad ada keturunan Ismail dinubuatkan sebagai pembantunya hamba daripada Yehuda. Jadi keturunan Ismail dinubuatkan menjadi hamba untuk selama-lamanya. Itu doang buatannya. Nggak ada lagi. Maksudnya dinubuatin mau jadi bos nggak ada. Masa dinubuatin jadi bos? Itulah, padahal semua nabi kan berasal dari Israel, tak ada yang berasal dari Arab. Iyalah. Karena pengen jadi bos, pengen jadi anak sulung, ya nggak bisa lah. Anak sulung kan Israel. Kalau bukan anak sulung ya udah diam aja.
ikut aja kan, cari aman aja. Tapi Daripada kagak dapat makan loh. semangat lah, memang semangat macam Nandar bola-bola bala bili itu. Si Nandar udah jarang nongol kan sekarang kan. Udah patah-patah tulangnya. Iya, dia mungkin kaosnya belum laku, katanya dia jual kaos. Tulisannya Ibrani lagi, siapa yang mau beli? Itu ulama, Sorry, gua kaget. Ustadz siapa yang katanya dia jual kaos itu? Ferguson. Oh, si Ferguson. Ya nggak apa-apa lah, mau jual kaos juga nggak apa-apa, jual kaos nggak masalah, yang penting bertobat. Habis dia bawa-bawa nama evangelis, dia mengaku katanya dia penginjil apa-apa lah, tapi suruh dibuktikan tak ada bukti. Ya. Siapa? Kami juga, saya mau tanya satu lagi Bang. Kami dulu selalu berdebat di Facebook. Kami dikatain kalian itu harus tahu diri, kalian hanya tumpang di Indonesia. Numpang. Nah, katanya kita hanya tumpang di Indonesia, suruh tahu diri. Oke, sekarang saya jawab. Mereka kan itu kan Papua. Papua itu kan pulau besar, itu bukan pulau kecil itu. Papua, Kalimantan, dan emas terbesar dunia itu ada di Papua. Berarti Indonesia dikasih makan sama orang Papua. Jadi nggak usah bilang numpang, mereka yang ngasih makan kita dari emas. Iya betul itu. Jadi nggak benar itu. Jadi lepas itu kan mereka selalu nampak pakai selalu pakai peci, katanya itu kalau kalian sudah murtad jangan pakai pakaian muslim lagi di komen-komen chat itu. Memangnya pakaian itu milik muslim? Iya, artinya ya kita di Indonesia ini kecil, cuma kaya itu doang. Sedikit, cuma kaya. Emas, Papua itu gunung aja digali satu gunung aja belum kelar-kelar, belum lagi gunung yang lain itu emas semua tuh. Nanti kita bangun gereja kubahnya emas nanti, pakai emas Papua. Orang Indonesia ini penuh dengan emas. Itu Papa Uzang selalu bahas itu, Kita memang sedikit, tetapi kayanya minta ampun. Jumlah kita memang nggak banyak, cuma kayanya itu. Kayanya bukan main. Kenapa? Emas Papua kaya, kenapa Papua orang Kristen? Karena itu rencana Tuhan. Tuhan udah tahu. Ini Kristen di sini sedikit. Gua kasih aja kekayaan yang berlimpah-limpah supaya mereka tidak bisa diremehkan. Nah, ini benar kan? Justru kita yang berkembang pesat. Orang Chinese juga banyak usaha besar. Itulah nanti untuk memenangkan bangsa-bangsa. Kekayaan Papua itu nanti untuk mendanai perizinan internasional. Jumlah kita sedikit, cuma hartanya ya wajar lah, Tuhan yang kaya kok. Kalau kita salah nyembah Tuhan pasti kita jadi gembel semua, bener gak? Iya kan? Salah nyembah Tuhan, semua orang yang salah nyembah Tuhan betul. itu gembel. Ujung-ujungnya ntar kelaparan. Sudah minta-minta di jalan tol. Tengok saja Indonesia, di NTT itu walaupun tempatnya miskin apa mana pernah ada perompak kan tak pernah ada. Mereka terima hidup itu apa, kita hidup itu apa adanya. Kita syukuri hidup itu walaupun makan seadanya. Ya, jadi kenapa kita dibikin Tuhan sedikit, tapi Tuhan juga menyediakan kekayaan emas Papua kan untuk mendukung gereja Tuhan. Iya. Memang kekayaan emas Papua memang dibawa ke Amerika supaya nggak diambil orang kan. Nanti habis dari Amerika kirim lagi ke sini untuk Injil. Iya, betul kan? Baru nanti kita bikin proposal ke Amerika, Pak, kami mau menginjili seluruh bumi. Kasihlah kami berapa? Ya udah. Ambillah 20 triliun. Ya udah, kita pakai lo untuk menginjil seluruh bumi kan. Masuk logika juga Loh, itu memang skenarionya Tuhan. Kalau bukan nanti dipegang Amerika. Dikantongin lah masih Ucok. Jadi harus di sana dulu. Amin. Buat dana bangun gereja kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, simpan dulu sama Amerika. Kita, ya, makanya kan orang-orang Amerika juga mendanai pembangunan gereja kan, mereka kan nggak pelit, pasti mereka mendanai ya bisa-bisa. Jadi sudah tahu supaya kita semakin kuat, semakin semangat bahwa selain kita beriman, Tuhan juga sudah menyiapkan kekayaan besar untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Iya, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan. Itu kalau dihitung dolar itu pasti meledak itu, nggak terbatas dananya. Makanya kita
sebagai orang Kristen di Indonesia ini kita bersyukur bahwa kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan kekayaan besar. Saya melihat organisasi-organisasi yang melawan Yesus, semua orang susah. Aduh, sekte-sekte sesat. Saya bilang, ini kok Tapi saya pernah dia bola balikkan ayat itu, dia kata itu jadi kalau semua makhluk menjadi muridku, tak akan hewan-hewan apa-apa dia ini macam lah, cuma bola balikkan ayat. semua makhluk artinya segala bangsa, bukan monyet Injil. Ngapain monyet Iya, Injil? dia bola balikkan ayat itu, dia membalikkan ayat itu. Ya ngapain kamu dengar nabinya sudah meninggal, kecuali nabinya bangkit dari kematian, baru kita dengar dia. Muhammad bangkit dari kematian, gue dengar Muhammad. Tapi Muhammad kan kagak bangkit-bangkit, ya udah, urus diri masing-masing lah, ya kan? Kita ngurus Yesus, mereka ngurus Muhammad, ya nggak apa-apa. Ada Buti suruh masuk tuh, ada Buti minta link. Ada Buti seru. Buti tadi di Pak Roti Hidup. Mondar mandir aja. Saya pakai handphone satu tadi, dia di Roti Hidup. Masukin Ada Buti seru. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Luga. Mantap sekarang ya, udah bisa nge-live ya. Buti salam. Halo Lolita, keren banget. Iya Buti, rindu Buti. I miss you too. Ayo, Ini masuk bahasannya, sama. ya. I miss you too Lolita. Bahasannya apa ini Pak? Iya, Bahasannya thank you. apa Lolita? Ya. Kita Bahasannya cerita-cerita saja dengan Bang Luga. Saya cerita dengan Bang Luga sekarang ini. Saya sangat happy dengan adanya virus ini. Semua Halo, Buti. upload cerita pada keluar Halo. dari sarang. Iya gitu, iya. Iya, siapa nih? Halo, salam juga. Iya Lolita. Bahan. Halo Pak Luga, ini bahasnya apa? Lolita tadi bahas apa Lolita? Kok berisik sih? Berisik banget. Saya pun baru buka terus masuk saja. Abang Luga bagi link, kita cerita-cerita saja. Tak ada bahas apa-apa. Gitu ya. Abang Luga sangat happy. Iya, iya. Abang Luga. Iya, iya. Saya cerita Iya. dengan Bang Luga. Kalau Bang Luga dapat terus kunci hebat dari awal. Gitu ya. Iya. Ya, Dia bilang gimana gini, Pak? Bu, orang Kristen kan katanya numpang hidup di Indonesia. Saya Ya. bilang, Papua itu emas satu gunung aja belum habis. Itu gunung tuh semua emas dan itu orang Kristen. Artinya yang kasih makan seluruh Indonesia ini orang Papua. Jadi kita orang Kristen ini bukan numpang hidup di Indonesia. Kita memang sedikit, tetapi Ya, begitulah, Pak. kekayaan- Tadi saya habis dari tempatnya Pak Roti Hidup ya, dari tempatnya Pak Roti Hidup. Terus ada siapa mualaf itu dia memaksakan gitu loh, ajaran mereka dipaksakan ke kita. Jadi memaksakan hukum ini, hukum orang mati dikuburnya bagaimana, hukum bagaimana masuk kamar mandi, hukum bagaimana habis makan, pas segala macam. Saya bilang itu kan peraturan kalian, masa mau diterapkan ke kami? Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ngurusin hati, nggak ngurusin lahiriah daging begitu gitu. Cuma tadi di situ ramai sekali, jadinya saya jalan-jalan ke sini ketemu yang lagi kosong. Pak Luga, mantap udah Iya, bisa tadi saya nge-live jumpa ya. Buti sana. Iya, jumpa ya. Iya, penuh di situ, penuh Iya, pada saya berantem. pakai. Balik. Iya, nampak. Saya pakai handphone Oh, satu. jadi- Saya buka jadi- tadi. Jadi Buti jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Iya, Kalau malam keluyuran ya. Iya, jalan-jalan di depan. Iya. Nah, ini Macam bahasnya. saya pusing-pusing setiap channel. Iya, pusing-pusing jalan-jalan ya. Iya, ini Oh, iya, ada yang di betul. mute nih. Suaranya dengung-dengung, suaranya berdengung. Suara siapa tuh? Nggak tahu, harus ada yang di mute nih. Ini satu lagi siapa nih? Siapa ini satu lagi namanya? Saya udah mute, Bu. Nggak tahu apa. Udah mute ya? Salam, Bu. Tommy, Bu. Tommy ya? Oh iya. Ya sudah. Ya puji Tuhan. Tapi di saya Yahudi sana ada juga loh sekte sesat. Yahudi Kenapa Yahudi Pak? di mute Pak, jangan di mute. Sorry. Maklumlah pemain baru. Pak, nanti live Halo. sama saya yuk Pak. Pak Luga live sama saya, kita bahas, nanti kita buka room buat orang tanya jawab Pak di tempat saya yuk Pak, besok yuk. Iya, Boleh, boleh. Iya, Boleh. Lolita masuk tanya jawab ya. Tanya jawab ya, nanti saya Sebab kasih saya paling ini ya suka. besok. Kalau Bang Luka saya paling suka. Iya. Kita cepat paham. Iya, nanti edisi tanya jawab, saya tanya jawab sama nanti kita buka termin buat orang-orang, undang orang masuk. Besok ya di tempat saya dulu ya Pak ya, besok. Yang muslim, jam boleh. 7. Iya, yang muslim besok. Atur aja Bu. Atur aja. Buti, Bang Luka, tengoklah. Kalau semua live, tengok time lah. Jangan semua satu kali lah, biar ramai yang nonton. Kalau semua live, Iya. terbagi semua. Iya, jadi bingung ya. Kebanyakan. Buti, saya boleh bagi cerita sedikit. Saya tahu saya selama ini kalau ada pendeta-pendeta yang live masalah firman Tuhan, itu paling bawah 5-6 orang, 7 orang saja tengok. Tapi kalau debat,
sampai Iya. ratus sampai ribu lah kalau debat. Iya, iya. Karena debat itu kan itu yang menjadi pertanyaan orang gitu. Kalau yang kalau khotbah-khotbah biasa ya biasa aja. Tapi kalau debat itu kan persanggahan itu menarik gitu loh. Orang kepingin Itulah tahu. kalau firman Tuhan batu-batu di bawah 10 yang tengok lah kalau Iya. Iya, iya emang. Entah kenapa ya debat orang lebih suka berdebat daripada dengarkan firman Tuhan. Gini, iya iya gini, iya. gini. Iya. Ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Orang lagi pengen mengenal Tuhan. Bukannya orang mendengar khotbah, tetapi ini lagi masa-masanya orang penuh yang besar. Jadi harus banyak dialog. Semakin banyak dialog, Iya. debat, waduh, semakin jutaan orang, bukan cuma ribuan, tapi jutaan orang akan datang kepada Yesus. Karena perdebatan di Indonesia adalah perdebatan yang paling dahsyat di seluruh bangsa-bangsa. Itu paling hebat di debat itu di Indonesia. Di Amerikanya sepi debat. Lihat aja. Mana ada acara di Amerika. Iya kan? Tapi kalau di Buti Indonesia, tadi saya baru macam- dengar itu debatnya Buti sama Rifa. Kenapa sekarang ada lagi Rifa menyerang katanya Yesus ciptakan dosa? Iya, iya. Tadi saya baru dengar debat itu. Iya. Yesus menciptakan dosa. Lucu sekali. Itu serangan baru lagi. Mereka ciptakan Iya. serangan baru lagi. Yesus ciptakan dosa. dulu Terus bilang katanya mencuri Yesus kan keledai. iya dulu Yesus mencuri keledai sudah dijawab, sekarang ada lagi. Mereka ada yang setting. Pak. Mereka macam sudah kehabisan kata-kata lah. Mereka sudah tak tahu nak buat apa lagi. Mereka sekarang lagi nyerang saya tuh, saya lihat di mana-mana itu yang video yang itu yang saya bilang saya Katolik, saya Protestan gitu kan. Itu tuh tadi saya masuk di itu pada nyerang itu ya, saya keluar aja lagi males. Yang saya Mereka kalau tak ada jawaban, kadang mereka serang pribadi itu yang saya tak Iya. suka. Iya itu lagi rame itu Uti ngaku Katolik, katanya kapan saya ngaku Katolik? Itu kan Kalau ngaku apa-apa itu kan tak ada kena mengena dengan debat. Yang penting ya sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan. iya. Lagian juga saya itu konteksnya saya ngaku Katolik itu saya mau bilang Protestan, saya sebut Katolik karena saya lagi nulis itu, dan itu setahun yang lalu sudah diklarifikasi hari itu juga. Oh maaf saya salah sebut, maksud saya Protestan gitu loh. Kenapa bilang itu konteksnya? Sekarang lagi disebar-sebarin kemana-mana bilang saya pembohong, saya berdusta. Hati-hati Iya. Putih kalau mereka memancing takut terperangkap. Iya memang, iya. Ngeri. Iya kalau sudah terperangkap itu berbahaya. Iya, ngeri banget. Tapi kekuatan mereka udah habis kok sebenarnya. Ini cuma Iya tinggal betul. Saya tinggal ampas ini. ada nampak juga. Tinggal ampas. Sudah nggak ada. Tengok saja Nanda sekarang sudah tak pernah keluar lagi. Iya, malu. Ibarat kata begini ya, ibarat kata kekuatan mereka udah nggak ada. Ibarat kata mereka ini cuma ya buat nyari beli lauk lah. Ibaratnya saja tuh rendah daripada upload Kristen. Udah nggak ada Iya, Nandar lagi. udah nggak ada. Nandar udah jarang ya, udah jarang lah. Sekarang semua pada gila-gila di Zoom, malas saya di Zoom. Bu, Gram Mualaf juga mau beli tanah 6 hektar juga belum kebeli. Mungkin nggak ada yang nyumbang kan? Kenapa Pak? Promo tiap hari. Gram Mualaf beli tanah 6 hektar kayaknya belum kebeli membebaskan tuh nggak bebas. Udah lama itu ya? Ujung-ujungnya begini. Ya udahlah, daripada kita nggak bisa bikin pesantren, kita bikin markas misionaris aja lah. Iya katanya 6 hektar kan gede sekali, dikira itu. Gede Iya. banget itu. Itu Ya, mungkin bukan udah barang. Gini. Hah? Nanti bangunan baru di Yohanes lebih dulu jadi daripada. Gini kan. Ini gue mau nyumbang nih, cuma kok kalah terus ya, nggak jadi lah. Akhirnya itu tanah akhirnya datang pengusaha, akhirnya dibangun mall. Karena cuma di dalam Yesus ada berkat, iya kan? Amin. Kalau bersama Tuhan pasti Tuhan sediakan kan, mau tanah mau apa pasti Tuhan sediakan. Kalau mereka masih bebas, minta dibebaskan. Darah Yesus yang bisa membebaskan tanah, ya kan? Tolong kami membebaskan tanah 6 hektar. Caranya gimana? Berdoa dalam nama Yesus. Sinyalnya juga hilang ya? Sinyal nggak bagus Pak. Ya udah, saya jalan lagi ya. Saya jalan lagi keliling, mau cari yang debat di mana. Dah Lolita. Bye. Sampai jumpa. Dah. Ya. Mantap Bu, salam. Christian Prince perempuan satu-satunya. Bebasin tanah kok lama amat sih. Iya mereka kalau sudah habis tak boleh jawab, mereka selalu serang pribadi sama Bukti di WhatsApp group itu. Itu kalau saya doain tanah yang 6 hektar tuh pasti bebas tuh, tapi persyaratannya bebas bikin gereja. Amin. Iya. Semoga terjadi. Boleh jawab, mereka selalu serang pribadi. Iya. Itu kalau saya doain tanah yang 6 hektar tuh pasti bebas tuh, tapi persyaratannya bebas bikin gereja. Amin. Parah nih. Saya doain tanah yang 6 hektar pasti Yesus yang bisa membebaskan tanah.
Si Gus Imron tuh itu pasti kerjanya si Gus Imron sama Ustadz Anwar itu numpuk pakai meter ujungnya tanam cabai. Karena daripada kita garap dulu lah, kita pinjam dulu, kita sewa dulu tanam cabai kan Ustadz Anwar kan. Halo Gus Imron. Woi Gus Imron, tanah lu mau bebas 6 hektar, lu berdoa atas nama Yesus pasti bebas. Gus Imron, Ustadz Anwar, AWF. Saya udah pernah ketemu mereka di Surabaya, kami makan soto tuh sama Ustadz Anwar sama Gus Imron. Jadi apapun ya, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan susah Pak. Ujung-ujungnya mereka putus asa ya udah harus semua. Udahlah kita ikut Yesus aja, nggak jelas nih lama-lama kita beras makin dikit, ya kan? Kita juga makin tambah susah. Apalagi sekarang musim COVID sekarang. Udah deh, lama-lama jatuh makanan udah. Lama-lama ngumpulin kursus udah. Buku juga. Semua orang di luar Yesus itu akan tambah susah orang, sama seperti zaman Yusuf masa kelaparan itu makin hebat, ya kan? Jadi Akan terjadi kan. di luar Yesus itu masa lara yang mana ya? Jadi hanya Yesus lah yang bisa memberikan makan geram alam. Jadi geram alam kembalilah kepada Yesus. Tanahmu diberikanlah kepada Yesus. Hanya Yesus atau bersama.